dan rekan sejawat, bukan sekadar mahasiswa. Dengan akreditasi A selama lebih dari 20 tahun dan diakui internasional melalui akreditasi ABES 21, program Magister Manajemen PPM adalah satu dari sedikit sekolah bisnis yang memiliki reputasi unggul di Indonesia, didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang ahli di bidang bisnis dan manajemen. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dengan ragam pendekatan yang digunakan. Dengan fasilitas yang berkualitas dan lokasi kampus yang strategis di pusat kota Jakarta, PPM School of Management menjadi pilihan tepat bagi pendidikan Anda. Bergabunglah dengan Magister Manajemen PPM School of Management. Kaget aku. Ibu. Tahu menyembelih kayaknya. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu di webinar online How to Start a Business. Serta saya ucapkan terima kasih kepada makeitepic.go yang telah mensponsori acara ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu, selaku pemateri pada hari ini dan seluruh peserta webinar online yang telah hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga webinar kali ini dapat memberikan wawasan kita dalam berwirausaha. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya dulu perkenalkan diri. Saya Novi, nah di sini saya tidak sendiri, saya moderator kita, Reza. Hai Reza. Nah, webinar ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu 20 Februari 2021 dan besok Minggu 21 Februari 2021. Tentunya dengan pemateri yang berbeda dan materi yang kece-kece banget. Oke deh, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan rules dari webinar pada kali ini. Oke. Oke, yang pertama, peserta wajib mematikan suara atau mute dari fitur audionya. Mohon ya untuk memute kan. Lalu yang kedua, peserta diharapkan menyalakan video. Yang ketiga, peserta hanya diperbolehkan menchat secara publik di Zoom, tidak direct langsung ke peserta lain maupun ke pemateri. Yang keempat, apabila peserta memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui chat Zoom. Oke, mohon dipatuhi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke inti acara. Mari kita mendengarkan pemateri kita yang sudah bersiap dari jauh-jauh hari ini. Untuk Reza, saya persilakan. Baik, terima kasih Novia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman dan pada hadirin semua. Semoga dalam keadaan sehat walaupun kondisi pandemi harus tetap produktif ya teman-teman sekalian semua. Baik, saya Reza sebagai moderator pada webinar ini. Baik, untuk langsung saja, untuk mempersingkat waktu, untuk pengisi materi pada sesi pertama yaitu adalah Bapak Noveri Maulana MM. Halo Pak Noveri, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak.
Halo Reza dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat. Baik Pak, semoga tetap produktif walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Harus dong gitu ya. Oke Pak. Beliau merupakan dosen dan sebagai konsultan di bisnis di PPM. Selain itu beliau juga aktif sebagai pembicara dan bisnis advisor, di antaranya tetap aktif Nyam-Nyam dan Rumah Millennials. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja Bapak Noveri, waktu dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik Reza, terima kasih banyak. Ini juga saya berterima kasih banyak buat kelompok Cheesecake yang pada weekend kali ini nggak jualan kue ya, tapi mereka bikin acara, ya kan namanya Cheesecake tapi bikin webinar tentang bisnis. Nggak tahu nih kita nih kelompoknya apa. Ini mahasiswa dari WM angkatan berapa nih teman-teman? Angkatan 84, Pak. 84. Oke, angkatan 84 ya, teman-teman WM 84 program S2 di WPM. Nih teman-teman yang udah hadir ada yang di chat nih, wah ketemu Pak Noveri lagi, halo Nista Huta Barat ya. Kemarin berarti ikut sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih ya sudah ikut di sini dan hari ini saya ditantang oleh teman-teman dari kelompok Cheesecake ini untuk membahas tentang berani berbisnis. Padahal saya baru-baru ini ya, baru-baru mulai kalau kemarin-kemarin ngajar bisnis. Awal tahun ini saya juga baru buka 2 brand di bidang kuliner justru. Saya nggak tahu kalian merek cheesecake tapi saya yang jualan kue ya. Februari ini awal Februari saya juga baru launching 2, satu Nyam-Nyam Eats namanya, tapi lokasinya di Sumatera Barat ya. Kuliner dan satu lagi Yam-Yam Eat. Nah, kalau ini baru lokasinya di Jakarta. Kita lokasinya di Tebet di Sofian Hotel Tebet. Kita kolaborasi dengan Sofian Hotel. Kita jualan makanan kayak dimsum, mentai-mentaian lah yang kekinian lah, brownies, fudgy brownies dan pisang crunchy dan lain-lain ya, silky pudding lain-lain macam-macam seperti itu. Nah, ini juga nanti yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya coba sharing juga kalau nanti akan ada pertanyaan dan berbisnis seperti apa buat 147 orang yang hadir pada pagi hari ini, katanya nanti juga akan semakin bertambah. Saya ini online-nya dari rumah, jadi nanti mungkin ada background anak saya ya yang lagi teriak tiba-tiba gitu ya. Untuk anak 1 tahun masih teriak. Oke, baik teman-teman, ini menarik nih ya. Pertama sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang krusial sejak pandemi ini bergelora ya pada kisaran April tahun lalu 2020. Saya juga banyak diminta oleh teman-teman untuk menyewa webinar dan juga beberapa media minta komentar saya bagaimana the future of UMKM, small medium enterprise dan lain-lain, perkembangan dan lain-lain. Prediksinya adalah dan itu yang juga saya jalankan. Salah satunya apa? Ini bisnis kuliner, kalau yang dine-in itu akan kesusahan ya. Terbukti banyak resto yang tutup ya. Tapi kuliner yang mampu beradaptasi dengan dia menghadirkan delivery, take away, nah itu akan bisa survive dan bahkan meningkat. Ada loh teman-teman ya, bisnis kuliner selama pandemi ini justru penjualannya meningkat 300%. Ada ya. Nah, dan ini kita lagi-lagi kita melihat kita ini peluang dan tantangan. Bagaimana kita melihat situasi ini? Jangan hanya sekedar kita menyalahkan pandeminya, tapi kita juga melihat bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan ini. Nah, inilah orang banyak menyebut adalah pivot strategi. Pivot strategi itu apa? Strategi itu berubah haluan. Ya. Bahkan pivot strateginya ada yang makin parah banget. Parah banget apa? Kemarin jualan makanan, sekarang jualan frozen food masih ini ya, masih jalan lah. Kemarin agentur wisata, sekarang jadi apa? Jualan madu, ya kan? Kenapa? Untuk survive. Nah, ini memang tantangan kita selama pandemi ini. Dan inilah saya angkat pada pagi hari ini, teman-teman. Saya angkat PPT saya, sharing saya buat teman-teman semua dengan judul yang sebenarnya adalah Agile Entrepreneurship. Apa yang kita bahas mengenai Agile Entrepreneurship ini, teman-teman? Kita bersifat agile, cepat, adaptif. Kita mampu bergerak maju untuk mengikuti bagaimana perkembangan situasi dan kita agile. Tapi seringkali juga orang mengartikan, oh agile jangan-jangan apa Pak? Berarti kita nggak punya pendirian. Kenapa? Kan let it go Pak. Let it go dengan flow-nya bagaimana. Jadi kayak lagu Frozen, let it go. Bisnis lu gimana? Let it go. Akhirnya apa? Bisnisnya hilang timbul teman-teman. Hari ini jualan madu, besok jualan gelang, besok lagi jualan gamis, besoknya lagi jualan apa? Kenapa? Kan agile, Pak. Itu bukan agile. Lu nggak fokus. Ya, bisnis must be fokus, teman-teman. Ini kata kuncinya, ya. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh moderator kita, Mas Reza. Saya Noveri Maulana, boleh panggil Noveri, teman-teman. Di PPM saya juga dosen dan juga business coach untuk beberapa
startup dari teman-teman mahasiswa di PPM, kembangkan juga. Enaknya di PPM tuh, kalau kuliah kan kita ngembangin bisnis nggak perlu nyari mentor, udah banyak ya. Mentor ada, coach ada, konsultan ada, nggak ada biaya tambahan. Nah, kalau orang luar kalau mau konsultan kan bayar gitu ya. Nah, paling nanti kalau sukses ya, kalau kalian ini ajak dosennya jadi investor juga seru kali ya. Nah, ini baginya saham kan seru tuh. Daripada saya mengembangkan startup orang di luar, beberapa startup ada yang saya mentorin, ada yang bahkan saya sampai investasiin. Beberapa brand tadi yang disebutkan oleh Zaid itu juga nggak 100% punya saya. Kenapa? Karena bisnis itu kan harus berkolaborasi, teman-teman. Saya nggak punya waktu 100% untuk fokus dalam bisnis, sehingga saya share dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, Agile Entrepreneurship ini mudah-mudahan menjadi topik menarik kita pada pagi hari ini. Bagaimana Agile? Agile bersifat adaptif, bagaimana kita bisa bergerak maju, bergerak cepat, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, dan kita tetap bisa moving forward, kita tetap bisa menjadi lebih baik, kita tetap bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada itu, teman-teman. Ya, that's it, Agile Entrepreneurship. Entrepreneurship itu apa, teman-teman? Entrepreneurship itu bukan hanya sekedar lu jago dagang, enggak. Kamu bisa jualan, enggak hanya sekedar itu. Entrepreneurship itu value yang paling menantang buat kita kalau mau masuk menjadi entrepreneur itu apa? Kita berani mengambil resiko dan kita tahu resiko itu dengan apa kita jalani. Teman-teman, di dalam bisnis itu risiko tuh nggak bisa dihilangkan. Saya ulang lagi, risiko tuh nggak bisa dihilangkan di dalam bisnis. Risiko itu bisa kita kendalikan, kita kelola. Makanya ada yang disebut dengan manajemen risiko. Jadi banyak di luar sana ada yang juga, Kak, bisnis apa ya yang seru ya? Tapi yang risikonya nggak ada, Kak. Wah, kalau gitu ada yang konsul kayak gitu sama saya tuh saya langsung pulang aja ya, gitu ya. Nggak usah deh kita lanjutin gitu ya. Kenapa? Nggak ada bisnis yang nggak ada risiko. Nggak ada. Sesimpel kamu jualan bakwan ada risiko. Ya kan? Jualan bakwan itu di pinggir jalan aja bawa gerobak. Nah, itu juga ada risikonya. Tiba-tiba aja motor nyelonong gitu kan, nabrak. Risiko gitu kan. Nah, itulah tugas kita dalam berbisnis. We have to manage ya. Bagaimana kita mitigasi risiko tersebut? Inilah tugasnya entrepreneur. Bukan jadi entrepreneur itu buat gagah-gagahan. Gagah-gagahan gimana? Gue founder. Founder apa? Founder Pack One. Wah, ini karena apa tuh Pack One? Ini tulisan BACK strip one gitu ya. Nah, jualannya apa? Ya, ternyata bakwan, bala-bala, ya kan? Nah, itu ya. Tapi kan keren namanya apa? Founder Pack One, ya kan? Nah, bisnis kami adalah bagaimana kami memberikan value kepada makanan Nusantara. Ini filosofinya sih bagus. Milenial sekarang kreatif-kreatif bikin filosofi brand, ya kan? Filosofi bisnis itu apa? Tapi dia lupa bagaimana dia memanajemenkan bisnis tersebut. Bagaimana dia mengidentifikasi risiko. Bagaimana dia ingin melihat ke depan perjalanan bisnisnya. Ya. Ini yang coba jadi tantangan teman-teman. Risiko, kata kunci entrepreneurship. Bagaimana kita mampu mengelola risiko tersebut. Karena nggak bisa kita menghindari risiko. Oke, nah Agile ini teman-teman itu bukan hanya sekedar apa ya? Kita mulai backsound yang hadir ya, sorry ya. Oke, nah Agile ini teman-teman, Agile ini bukan hanya sekedar konsep, ya. Agile ini harus kita masukkan menjadi mindset. Mindset itu apa? Bagaimana kita memasukkan prinsip Agile ini menjadi poin penting dalam perjalanan bisnis kita, kawan-kawan. Ya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Bagaimana kita melihat bisnis kita harus berjalan dengan Agile mindset tersebut, teman-teman. Nah, jadi jangan sekedar Agile itu orang bilang Agile kita juga Agile gitu ya. Orang kita harus adaptif, kita juga adaptif. Kita kan sering kali latah dengan istilah, teman-teman. Orang heboh dengan sebutan startup, kita nyebut startup, padahal dari tahun-tahun dulu namanya udah ada kan ya, wira swasta kan ya. Nah, itu juga startup, gitu kan. Nah, bagaimana orang mengawali berbisnis sendiri. Ada dulu namanya entrepreneur, ya. Sekarang udah ganti ada startup founder. Gara-gara Han Ji Pyong dan Sodalmi gitu ya, Nam Dosan dan lain-lain. Nah, udah jadi keren aja, pakai kaos terus mentor apa gitu. Terus bisnisnya cuma 3 bulan bertahan tumbang gitu ya. Tantangan terbesar startup sekarang itu bukan membangunnya, teman-teman. Membangun bisnis nggak susah. Yang susah itu adalah mempertahankan keberlanjutannya. Jadi agile must be a mindset, teman-teman.
Ya, bagaimana kita harus adaptif, bergerak cepat, dan seorang entrepreneur, seorang startup founder, seorang pemilik bisnis harus punya ini. Dia hanya sekedar, ini bakwan tadi, kamu punya resep bakwan rahasia, wah, sama kayak ayam goreng yang terkenal itu ada 11 bumbu rahasia, nah bakwan saya juga Pak, saya punya 11 bumbu rahasianya. Nah, ini jadi kekuatan jualan bakwan saya, makanya saya founder Bakwan ini, saya punya keunggulan adaptif, keunggulan kompetitif yang menjual sekali, gitu ya. Jago banget kamu bikin bumbu bakwan, tapi kamu nggak jago bagaimana manajemen bisnisnya, itu juga nggak akan bertahan. Your business will be at a big risk, teman-teman. Jadi menjadi entrepreneur nih, menjadi startup founder nih, harus paham semuanya dong, Pak. Yes. Ya, kita harus paham semua. Nggak bisa ngerjain semua, beda. Paham semua dengan ngerjain semua, beda. Ya. Tapi banyak yang mengartikan, berarti Pak kita mau ngerjain semuanya, yaitu tangan kita cuma 2, kaki cuma 2 atau apa, tumbang gitu ya. Maka ada yang baru bikin bisnis 3 bulan tumbang sakit. Nah, tipes gitu kan apa? Nggak tidur, coding terus gitu ya. Terus ada yang pitching terus gitu sampai suara serak dan lain-lain. Nah, itulah fungsi ilmu, teman-teman. Disitulah fungsi manajemen. Disitulah kita fungsi bagaimana memanage, mengelola. Teman-teman, ya. Jadi agile must be a mindset. Nah, selanjutnya saya awali dengan statement seperti ini, teman-teman. Jika Anda ingin membangun bisnis, bisnis itu jangan hanya sekedar modal nekat, tapi harus punya modal tekad. Bedanya dikit di kata-katanya, tapi maknanya beda luar biasa, teman-teman. Karena masih banyak ternyata di luar sana, saya temui di beberapa komunitas, beberapa webinar, atau teman-teman yang bertanya, bro, mau bisnis ya? Yuk, bisnis apa? Oh, bisnis ini, nah. Terus kita belum punya pengalaman atau apa? Nggak apa-apa, jalani dulu aja. Wah, ini udah mulai deg-degan pertama ya. Jalani dulu aja, gitu kan. Lu kira kayak hubungan percintaan anak-anak SMP gitu ya, yang menjalani dulu aja 2 hari putus gitu kan. Nah, waktu masih SMP SMA mungkin kayak gitu. Tapi kalau udah you're doing business ini mungkin getting serious, teman-teman. Ya. Karena itulah kita harus punya tekad. Ya. Tekad itu apa? Tekad itu adalah setiap kita mengambil langkah, kita telah mempertimbangkan risikonya dan kita tahu konsekuensi yang terjadi dari risiko. Banyak juga teman-teman yang tahu risikonya tapi nggak mau ambil konsekuensi dari risikonya. Mau bisnis ngutang, habis ngutang kabur kan? Nah, itu kan tahu risiko tapi nggak mau bertanggung jawab. Nah, konsekuensi risikonya itu bedanya nekat dan tekad. Orang yang berbisnis dengan tekad berarti dia mempertimbangkan semuanya. Ada lagi yang bertanya, berarti Pak boleh dong kita ngutang untuk berbisnis? Boleh, nggak ada yang salah kok. Karena kita mau bangun bisnis butuh modal 200 juta, karena kita nggak langsung punya duit dong. Ngutang dong kita boleh. Yang penting apa? Kita punya perhitungan buat utang. Kita tahu konsekuensinya utang, berapa lama, BEP kita itu kapan, break even point, balik modalnya itu kapan, dalam konsep berapa tahun, terus surviving kit lu berapa. Ini penting teman-teman. Kenapa surviving kit? Ada orang yang bangun startup, dia udah nabung. Ini teman-teman fresh graduate terutama nih. Sejak kuliah nabung, punya tabungan 10 juta. Ya. Tamat kuliah, selesai wisuda, punya ideologi, karena kebanyakan ikut seminar motivasi, apa? Saya nggak mau kerja, saya maunya jadi pengusaha. Wah, gue entrepreneur, ya, bikin bisnis. Di rekening duit cuma ada 10 juta. Nggak apa-apa, ngekos di daerah sekitar kampus tuh cuma 1 juta, kalau gitu ya. Nah, dia ngerasa 9 juta itu cukup. Dia bikin loan, mulai ide bisnis ini. Pas sudah konsultasi sama saya, bro, ini lu kira-kira BEP-nya kapan ya? Oh Pak, ini kita kan startup itu kan di awal kan kita bangun awareness dulu. Ya. Lu setahun bangun awareness, lu hidup dari mana? Dari duit 9 juta sisa. 9 juta sisa berarti kan cuma bayar kos aja, itu 9 bulan. Makan lu dari mana? Ya. Kehidupan yang lain lu dari mana? Lu yakin 9 bulan nggak akan nongkrong di kopi? Karena nggak ada duit lagi loh. 9 juta udah habis buat kos-kosan doang. Teman-teman, para startup founder yang unicorn dan lain-lain besar-besar itu, kenapa dia bisa survive dan lain-lain? Secara belakang layar dia punya kekuatan ekonomi yang mendukung kehidupannya sehingga dia nggak mikirin hidup survivalnya. Simpelnya apa? Nih kalau bisnis gue rugi 3 bulan, gue masih bisa makan kok. Bokap gue masih ada yang nalangin buat makan. Ini apa? Ini ada orang yang mau bangun bisnis satu-satu duit yang dia punya 10 juta. Orang tua di kampung juga nggak ada duit lagi. Hidup pas-pasan. Terus dia berani bertaruh untuk membangun ide bisnis yang menurut dia keren, tapi secara market belum teruji. Ini yang bahaya, teman-teman.
Saya bilang, nggak 1-2 orang yang terjebak dalam pemikiran seperti ini. Terutama anak teman-teman milenial. Nggak hanya 1-2. Hati-hati. Makanya ketika mau memulai bisnis, jangan modal nekat seperti itu. Tapi buatlah jadi tekad. Perhitungan. Teman-teman. Mau invest berapa? Kalau mau nggak kuat bikin invest sendiri, maka ajak kolaborasi. Kolaborasi dengan orang yang bisa menutup kekurangan. Ini ada lagi bermasalahnya apa? Berkolaborasi dengan orang yang sama-sama bingungnya dengan kalian. Nah, itu bukan kolaborasi. Prinsip kolaborasi itu apa? Ini punya kekuatan di kelemahannya di B. Ini punya kekuatan di sini, kelemahannya di sini. Maka mereka join berkolaborasi. That is collaboration. Ini enggak. Saya punya ide bagus. Reza juga punya ide bagus. Novia punya ide bagus. Kita duduk bertiga. Nongkrong nih, bro. Bikin bisnis ya? Ya sis, bikin bisnis. Ayo, bikin bisnis ini. Wah, gue punya strategi gini. Oh, nggak bisa gitu. Gue punya strategi kayak gini. Gue 3 orang, 3 hari ngumpul, cuma punya strategi aja. Nggak pernah punya lahir. Ya, jadi apa bisnisnya? Enggak. Kenapa? Karena 3 orang ini ternyata jagonya cuma strategi. Nggak ada yang berani eksekusi. Oke deh, kita yang mau jadi CEO siapa? Wah, rebut-rebutan jadi CEO. Namanya keren aja gitu kan ya. Nah, yaudah jadi CFO-nya siapa? Chief Financial ini. Ternyata dari kami bertiga, nggak ada yang ngerti finance. Percuma bikin kolaborasi itu apa? Terus pas ngumpulin duit, ini kita butuh modal 50 juta nih, ya. Gue cuma ada 10 juta. Novi bilang, gue cuma aja 5 juta nih. Reza apa? Gue cuma ada doa, gitu kan. Nah, gimana? Mau bikin bisnis kayak gimana? 3 founder dan co-foundernya dari awal, itu udah tidak meyakinkan. Bagaimana bisnis kalian mau survive? Datang investor 1 orang yang punya duit 100 juta, ini 3 orang bisa di-cut. Kekuatan duit. Ya, berhubungan dengan investor nggak hanya berhubungan seperti kalian bertemu dengan apa, dengan orang memberikan donatur, itu investor, bukan donasi ya. Kalau investor kan mau imbal balik, kalau donasi baru infak sodakoh ya kan, nggak yang arti nggak ada orang yang berinfak dan sodakoh dalam startup, dalam bisnis kalian, mereka berinvestasi. Kalau investasi berarti kalian punya perencanaan DEP-nya akan lama. Itu disebut dengan ROI kan, return on investment, teman-teman. Ya, jadi berbisnislah dengan modal nekat, jangan hanya sekedar modal tekad, teman-teman. Ya. Nah, karena tadi teman-teman udah punya nekat dan tidak hanya punya tekad dan tidak hanya modal nekat, karena itulah kita membangun bisnis mulailah dengan memiliki perencanaan. Jangan sekedar punya wacana tapi nggak punya rencana. Ini kasus saya dengan Novia dan Reza yang tadi, kebanyakan wacana. Udah 4 kali nongkrong di coffee shop gitu kan, tapi cuma wacana aja. Bedanya apa? Wacana baru tataran ide, tataran pikiran. Nggak tahu yang dilakukan apa. Rencana itu udah punya panduan teknis. Ya, Novia, Reza, yuk mari kita bikin bakwannya backward, gitu kan? Biar namanya kekinian. Nah, kenapa? Karena kita lihat sekarang banyak orang yang jual gorengan itu masih belum memerhatikan aspek hygiene. Wah, kita ada isu. Ada permasalahan, ada isu. Kan selalu gitu ya, mau bikin bisnis kan, permasalahan sosialnya apa, isunya apa, solusi buat kita apa. Wah, kita kan banyak permasalahan gorengan sekarang udah nggak hygiene, menggunakan minyak jelantah, nggak bersih. Nah, kita hadir ini gorengan organik, menggunakan minyak yang ramah lingkungan dan rendah kolesterol, macam-macam lah. Mencari filosofi itu kalian keren banget. Milenial sekarang keren banget mencari filosofi seperti itu. Tapi lupa melihat siapa yang mau beli, karena ketika gorengan menggunakan minyak organik, ya kan? Nah, hygiene banget, tempatnya bagus, packagingnya bukan dari kertas sisa ujian nasional gitu kan ya. Nah, terus bukan koran-koran bekas bungkusnya. Akhirnya apa? Ketika sudah dihitung, itu HPP 1 bakwan itu jadi Rp7.320. Itu baru HPP loh. Mau dijual berapa bakwannya? 10.000. Secara hitung-hitungan, harga jual bakwan 10.000. Coba lempar ke pasar. Siapa yang mau beli bakwan 10.000? Lu jualannya di mana? Lu jualannya kerjasama sama Hotel Kempinski gitu kan? Sama hotel itu baru. Lu kasih orang itu Kempinski 10.000, dia jual jadi 30.000 kan bakwannya kan? Nah, tapi lu akan survive nggak kalau dengan perencanaan seperti itu, teman-teman? Ya. Jadi jangan hanya sekedar punya wacana, tapi turunkan menjadi rencana bisnis. Rencana bisnis itu punya hal yang terukur. Dan kita punya tools untuk itu, teman-teman. Di sini kadang-kadang kita mengenal disebut dengan ada bisnis model canvas, kita punya skenario planning, bagaimana kita melahirkan ide tadi, kita punya design thinking. Ini yang artinya kita ajarkan. Ilmu itu penting, teman-teman. Ya.
Harus dicari dulu ilmunya, teman-teman. Nah, tapi gimana Kak? Kalau ngomong nggak ada waktu, nggak ada ini, bisa paralel nggak Kak? Bisa. Tapi apa yang dulu kita kerjakan? Nanti kita bahas lebih detail lagi. Ya. Nah, gimana Kak mengubah wacana menjadi rencana? Berarti soalnya kan, ide pertanyaan besarnya kan, Kak kita udah punya ide bisnis nih, punya wacananya, kayaknya gini, kayak para founder The Bak One tadi ya. Nah, keren nih. Habis ini kayaknya Riza sama Novia langsung kontak saya. Pak, kita realisasiin kok. Iya, ya. Ya menarik gitu ya. Tapi bisa nggak kalian bikin idenya HPP-nya di bawah 1000? Itu baru visible. Kalau HPP-nya ada di situ, jangan ajak saya bisnisnya. Saya bisa kasih ide, namanya bagus, pitching-nya oke, cara ngomongnya gini boleh gitu ya. Tapi secara market ini nggak visible. HPP bakwan 7.000 mau jualan di mana gitu kan? Mau buka gerobak depan istana juga kena ini kan, kena gusur. Masa duta besar sebelum mau ketemu Pak Jokowi jualan Pak the bakwan gitu kan? Ide bagus gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, bagaimana kita melihat wacana dan rencana, ya. Bagaimana merubahnya? Kita lihat dari kiri atas yang pertama. Mau bisnis tapi kebanyakan debat dan brainstorming. Teman-teman cari partner dalam bisnis penting, tapi jangan kebanyakan partner. Idealnya berapa? 2-3 orang udah. Ya. Jangan cari jumlahnya yang genap. Kenapa? Kalau udah mau voting nanti susah, deadlock kan. Nah, makanya kalau mau cari founder dan co-founder dalam bisnisnya, cari jumlahnya yang ganjil. Enak kalau mau voting. Ya. Terus cari partner yang lain apa? Teman-teman, carilah orang yang memang memiliki dominasi di dalam grup. Kalau semua kekuatannya sama, jadi susah kalian nanti mengambil keputusan. Kalian sedang mau berbisnis, bukan sedang berorganisasi. Berorganisasi oke lah, ada yang nggak enakan kan? Terus ngambekan, diem-dieman. Kan himpunan mahasiswa kayak gitu, UKM kayak gitu. Terus nggak datang ke sekretariat gitu kan? 2 minggu. Kalau mau bisnis enggak, ini soal hidup dan mati. Apalagi nanti mau ajak karyawan kan? Co-foundernya labil, berantem. Lah karyawan terus mengikuti yang mana? Nggak akan sukses bisnisnya, guys. Ya, jadi coba cari satu partner yang memang saling mengisi. Yang kedua, carilah partner dengan jumlah yang ganjil. 3 aja udah ideal. 5 tuh udah kebanyakan. Lebih dari 5 deg-degan ya. Nah, lihat itu ya. Lebih dari 5 tuh udah mulai deg-degan kalau cari founder dan co-foundernya. Nah, terus teman-teman carilah orang yang memang memiliki skill yang saling mumpuni. Ya. Jangan semuanya skillnya sama. Orang jago finance aja. Ini juga banyak teman-teman di startup tech ya. Kenapa? Karena dia jago teknologi semua, dia kumpulin jadi co-founder. Aplikasinya keren, tapi nggak ada yang bisa jual. Nggak ada yang bisa ngomong. Mau pitching gimana gitu kan ya. Nah, makanya saling mengisi. Ada yang jago technya, ada yang jago bisnisnya, ada yang jago ininya. Nah, itulah bagaimana kita membentuk motivasi mitra. Terus ada yang nanya, Pak, kalau bikin sendiri mana? Bagus banget kalau bikin sendiri. Kalau emang kalian punya skill di situ, kalau emang punya kekuatan modal di situ, kalau emang punya resiko berani hitam di situ, bagus sendiri. Saya sangat mengusulkan sendiri. Kenapa? Kalau sendiri kalian suka bebas. Mau ambil putusan nggak perlu nanya yang lain kan? Nggak perlu nanya yang lain. Cuma masalahnya apa? Kan kita terbatas kadang-kadang. Waktu terbatas, ini terbatas semuanya batas. Semua bisnis yang saya jalani saya nggak ada sendiri. Paling besar saya punya sahamnya cuma 40%. Nah, kenapa? Karena saya hanya mengusulkan ini, ya. Saya hanya mengusul strateginya. Yang lain eksekusi teman-teman yang lain. Karena saya nggak bisa daily basis, saya nggak bisa. Saya paling nanyanya seminggu sekali. Kalau malam lagi apa gimana? Performance kerja hari ini. Nah, itu yang memang, teman-teman ya. Nah, nggak mau bikin bisnis, nggak tahu cara praktisnya. Nah, teman-teman kenali dulu masalahnya di mana. Kalau masalah di keuangan, ikutlah pelatihan keuangan, cari webinar yang keuangan. Kalau permasalahannya di ini, jangan ikutnya permasalahan keuangan, diikutnya seminar motivasi bisnis. Itu yang kalian dapat cuma, yes saya berani, ya itu aja kan gitu kan. Tapi kalau carilah yang lebih spesifik. Masalahnya branding, ikutlah pelatihan branding. Jadi kenali dulu. Aspek kita menjadi pebisnis itu apa? Setidaknya kalian mengetahui 5 hal. Ada disebut dengan manajemen marketingnya, pemasarannya, manajemen produksinya, supply chain, dan lain-lain, manajemen SDM-nya, sumber daya manusia, mengelola orangnya, manajemen keuangan, bagaimana kelola keuangannya, dan juga manajemen IT-nya, bagaimana mengelola teknologi untuk bisnis kalian. Kalau bisnisnya nggak relate teknologi, berarti 4 ya. Ya, itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kita mengembangkan macam bisnis. Nah, kalau kita udah punya ide dan mengubah menjadi rencana, bagaimana mengubahnya, melempar ke pasar, kenali kebutuhan pasar. Mana bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Konsumen ada yang ingin, konsumen ada yang butuh.
Yang ingin biasanya jangka pendek, yang butuh biasanya jangka panjang. Maka kita berbisnis memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan calon pelanggan. Jangan hanya memenuhi keinginan. Inilah banyak bisnis-bisnis yang viral di awal, tapi habis itu apa? Lengang, sepi. Kenapa? Dia hanya keinginan. Orang nyoba di awal karena hanya ingin nyoba. Tapi orang ngerasa nggak butuh. Ya. Nah, bedakan teman-teman, keinginan dan kebutuhan tersebut. Seorang entrepreneur sejati harus bisa melihat itu. Yang kita punya adalah kebutuhan. Ya. Kita belajar misalnya di zaman ini ya, masa corona ini kan semuanya pada berubah ke online semua nih. Bagaimana kita ingin merubah di online? Padahal mengubah platform bisnis ke online bukan hanya sekedar mengubah tempat transaksi. Enggak. Modelnya bisa berubah, prosesnya bisa berubah. Dan itu harus juga diperhatikan oleh teman-teman ketika mau pindah ke online. Ya. Nanti kita banyak berdiskusi. Online memang sekarang potensi. Ala pandemi tadi saya bilang, bahkan ada yang penjualannya 300% naik, dan menjanjikan sekali teman-teman. Dan itu menjadi hal yang luar biasa untuk kita kembangkan. Mungkin ini sebagai pengantar di awal, Reza. Selanjutnya bisa kita bahas lebih dalam lagi di tanya jawab diskusi. Saya lihat chatnya sudah ramai banget nih ya. Oke, silakan Mas Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Noveri atas penyampaian materinya. Wah, ini sangat detail ya Pak ya. Jelas, detail, tapi singkat gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat. Kalau Anda jualan di media lalu Ya, iya. Oh iya. Jadi teman-teman bisa dapat materi yang sangat cukup jelas dari Pak Noveri. Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan Pak ya. Di mana ini pertanyaan sangat banyak sekali, berarti menandakan sangat antusiasisme nih Pak. Antusias nih Pak untuk dari materi tersebut. Nah, ini saya mungkin bertanya ada yang dari Kak Yosep Samosir mungkin ini ya. Nah, ini di mana Kak Yosep bertanya bagaimana tips mengubah rasa insecure menjadi bersyukur Pak. Nah, dari memulai bisnis dari awal. Nah, ini kan dari insecure nih Pak. Insecure banget nih Pak mungkin. Nah, nanti tiba-tiba di tengah jam jadi bersyukur seperti itu Pak. Nah, kemudian Boleh dong kita tanya Yosepnya insecure di mana sih gitu mungkin Reza? Iya Kak, saya Joseph Kak, mau nanya Kak. ya silakan. Insecure saya tuh melihat kompetitor ke saya itu udah lebih jauh dari saya Kak. Terus mereka juga lebih pengalaman. Terus ketika kita mau minta diajarin, dia tuh bodo amat Kak. Jadi kayak merasa menganggap kita tuh pesaing, padahal kita kan mau mengubahnya menjadi kolaborasi Kak. Gitu sih Kak menurut saya. Oke, ini menarik ya. Banyak orang bilang insecure tuh bisnis. Reza, saya jawab langsung ya Reza ya. Iya Pak. Sambil Reza mungkin nanti bisa cek pertanyaan teman-teman mana yang sama mungkin bisa kita gabungkan gitu ya. Ini menarik ya Yosep ya. Rasa insecure ketika you want to develop the business kan ada rasa insecure, rasa nggak yakin di sini. Kita mengenal istilah yang disebut dengan planning dulu ya. Kita perencanaan. Nah, kita ada yang disebut dengan uji pasar, teman-teman. Jangan pernah kalian memulai bisnis tanpa melakukan uji pasar, riset pasar. Kalau perusahaan-perusahaan besar, dia investasi ke riset pasarnya kan gede kan ya. Nah, gede banget di riset tuh semuanya. Cari dulu. Nah, kalau kita setidaknya di awalnya, kita mulai dengan apa? Riset pasar. Mau jualan bakwan yang tadi ya, the bakwan, ya kan? Nah, saya riset dulu tuh. Risetnya bagaimana? Tanya coba 20 orang yang beli bakwan di sekitar sana. Setelah itu apa? Tanya juga, dan nggak tanya, observasi. Observasi kompetitor yang berada di radius 3 km di mana tempat saya mau jualan. Itu udah riset, teman-teman. Nggak perlu harus ambil metodologi riset perkuliahannya gitu ya. Ambil dulu training bagaimana statistik itu. Enggak. Sesimpel lu tanya 20 orang yang suka beli bakwan, ya, kita data, ini dia suka bakwan yang kayak gimana, selama ini dia nyari bakwan sekitar sini, apa kekurangannya. Jadi kita tahu mana kebutuhan konsumen. Teman-teman. Terus kita juga observasi. Ini kira-kira sekeliling kita udah banyak tukang gorengan nggak ya? Tukang gorengan yang ini di pojok sana, di dekat pom bensin, keunggulannya apa? Tukang gorengan ini dekat masjid, keunggulannya apa? Tukang gorengan tuh yang keliling, ternyata punya keunggulannya apa? Kita petakan keunggulan itu, kita isi keunggulan mana yang belum ada. Ternyata kan belum ada tukang gorengan yang pakai minyak organik kan ya. Disitulah saya lahir.
Tapi ternyata ketika tanya konsumen, nggak ada yang suka minyak goreng organik. Karena harganya pasti mahal, kata konsumen. Maka disitulah ide saya langsung gagal. Berarti apa? Ide lu nggak visible. Stop. Jangan dipaksakan. Ya, cari di bisnis yang lain. Masalahnya teman-teman sukanya di situ. Kenapa? Satu sisi saya bukan melarang teman-teman ikut motivasi bisnis. Yes, penting ketika Anda butuh motivasi. Tapi Anda juga perlu realistis. Itulah gunanya visibility kan, uji kelayakan. Kalau ngobrol sama motivator doang, biasanya kenapa? Yang penting coba dulu. Kita jadi pebisnis harus berani mengambil risiko. Kita harus bisa maju ke depan. Kita harus bisa melihat. Anda coba hari ini. Ya, kan? Nah, nggak salah sih ikut itu. Tapi juga harus kaji. Jangan hanya modal nekat. Teman-teman, itulah tadi membedakan modal tekad. Coba riset. Ini cewek-cewek cantik nih di rumah mau bikin kue, coba riset. Bener enak nggak kue yang kamu masak? Jangan tanyanya ke adik, ke ibu, ke pacar. Pasti apapun yang kamu bikin enak. Walaupun setelah itu dia akan langsung ke dokter periksa gitu kan ya. Kayaknya dok salah makan dok. Aduh, gimana ya dok? Tadi cewek saya masakin ini dok. Riset. Bawa tuh tester kue potong 4, berdiri depan minimarket kan, tawarin orang. Itulah rumus jadi entrepreneur. Ini gengsi terlalu tinggi, nggak mau turun ke lapangan, nggak mau ngobrol sama orang pembeli itu apa. Tiba-tiba aja, kue saya adalah yang terenak di kecamatan ini. Beli kue saya. Ini rumusnya dari Jakarta. Kue terenak di Tegal. Langsung klaim kan ya. Masyarakat yang ada di Tegal langsung beli kue saya. Enak menurut dia. Karena dia nggak pernah survei, karena dia nggak pernah observasi. Ternyata di kampung sebelah ada kue yang jauh lebih enak, harga lebih murah. Ini dia yang baru berkuar-kuar di Instagram, itu bisnis kue ini cuma 3 hari umurnya. Kenapa? Nggak punya strategi. Ternyata pas lempar ke market langsung ini datang. Pas ikut webinar saya langsung nih, Kak, gimana ya Kak ya? Ini kita bersaing ya Kak ya? Kita udah berbisnis nih. Ini ternyata kompetitor nih cepat banget ini Kak. Saya simpel aja pertanyaan dari awal. Ide bisnismu memang sudah nggak layak. Kenapa harus dipaksakan? Teman-teman, ini the ugly truth yang saya bilang. Saya bukan ingin hanya memotivasi teman-teman, ya. Saya bukan hanya diundang sebagai motivator sini. Saya membawa logika berbisnis. Karena nggak semua ide itu layak dibisniskan. Kalau nggak ada pasarnya, buat apa? Kalau orang udah mengenal pasarnya, dia bisa bisniskan apa? Teman-teman pernah lihat dulu ada selebgram yang jualan bikin caption? Bikin caption IG dibisnisin, ya kan? Satu caption dia jual 100.000 dan laku. Ini loh, kata kuncinya lah laku. Ada yang beli, kan luar biasa. Nah balik lagi kan, jadi nggak ada ide tuh yang nggak bagus, nggak ada ide tuh yang jelek, nggak. Yang ide tuh apa? Layak atau tidak di pasar yang tepat. Ya, jadi melihat layak atau tidak. Mungkin Mbak Masayu bikin kue di Jakarta nggak laku. Tapi ketika bawa ke daerah laku. Ini yang saya lakukan di Nyam-Nyam Eats ini. Dimsum mentai di Jakarta udah banyak banget gitu kan ya. Ketika saya bawa ke Sumatera Barat, ini viral. Siapa? Karena bisnis saya satu-satunya yang ngejualan dimsum mentai. Pasar luar biasa. Saya buka di Jakarta, itu penjualannya jauh berbeda. Kenapa? Orang di Jakarta biasa Fudgy Brownies, biasa. Dimsum mentai ada, kiri kanan banyak. Saya bawa ke kampung, nggak ada. Anak SMA rela mati-matian 3 hari nggak jajan di sekolah buat apa? Buat beli dimsum mentai. I create the needs, kawan-kawan. Saya menemukan ada di sini ada kebutuhan. Itu yang kita coba develop. Di Jakarta kita kasih giveaway gratis saja, sepi. Kenapa? Udah kebanyakan, jenuh juga pasarnya. That's how to learn market. Coba pelajari market. Mau bikin bisnis kuliner, jangan kalian terlalu sibuk di dapur. Turun ke pasar. Turun kenali orangnya. Ini nggak terlalu sibuk bikin racikan. Inilah yang saya kritik teman-teman yang mau bikin coffee shop. Saking galaunya kalian nama coffee shopnya udah makin galau kan ya? Apa dikit-dikit pakai hati. Coffee shop sakit hati, coffee shop besar hati, senang hati itu apa? Nah, makanya saya sarankan kalau mau bikin coffee shop bikin aja coffee shop hati-hati gitu kan. Sekalian aja gitu kan ya. Menggunakan kata hati gitu ya. Jadi orang mau beli ayo hati-hati gitu ya. Nah, kenapa? Ini pasarnya hati-hati udah mulai jenuh. Kenapa? Setiap pengkolan udah ada coffee shop kan? Dan udah banyak pemain besar. You have to compete. Ini udah invest 100 juta, 200 juta bikin coffee shop, udah bikin coffee-nya keren, interiornya mantep. Ini, pokoknya keren lah.
Ya, peralatan coffee aja kan 60 juta satu gitu kan. Wah, bukan lux banget lah. Akhirnya apa? Setelah dihitung coffee shop itu HPP-nya tinggi. Akhirnya harga jualnya 20.000. Dibandingkan dengan coffee shop yang udah terkenal banyak cabangnya, itu cuma 18.000 dia jual kan ya. Sekarang jadi pertanyaan buat saya, kenapa sih saya harus beli coffee shop-nya Reza dibandingkan coffee shop sebelah yang udah terkenal brandnya, yang udah terkenal rasanya, yang kita udah tahu, itu harganya cuma 18.000. Reza, ini anak baru nih di dalam coffee-coffeean, ya, jualnya 20.000. Belum terjamin lagi rasanya kan? Saya sih ingin coba, beli pertama sih saya coba, habis itu apa? Saya nggak balik lagi. Teman-teman, kalau kita udah mau mulai berbisnis, kita jangan lupa kepada existing customer. Lebih murah biayanya kalau kita bikin orang repurchase, beli lagi, daripada kita cari pelanggan baru. Itulah yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Engagement yang baik dengan pelanggan lama. Karena kalau pelanggan baru, kita butuh meyakinkan lagi kan? Kalau pelanggan lama, kan dia udah tahu rasanya, tinggal balik lagi. Itu kira-kira ya, mengubah insecure yang lain. Coba, kalau kita udah yakin dengan ide kita, layak di pasar, nggak ada yang buat kita insecure dalam berbisnis. Go for it. Masalahnya apa? Kan kita nggak yakin kan? Sama kayak mau nembak cewek kan? Nggak yakin kalau lu bakal diterima, ya jangan bunuh diri, langsung nembak gitu. Baru kenal 3 hari, cantik, hai, mau nggak jadi pacar aku? Ya enggak lah, dilabrak langsung kan? Kan butuh proses PDKT. Sama juga dengan bisnis gitu kawan-kawan, PDKT dulu dengan konsumennya, ya. Konsumennya emang mau nggak? Ini jangan-jangan gara-gara jago masak terus langsung dijual, enggak, teman-teman. Inilah kenapa masakan Padang yang di daerah Sunda itu lebih manis daripada masakan Padang yang asli Padangnya, teman-teman. Kenapa? Karena pasarnya masyarakat Sunda yang nggak mau pedes balado, pedesnya pedes cengek kan. Harus ada manis-manisnya dikit, dicampurlah gula merah. Coba kalian datang ke Padang asli, nggak ada masakan Padang yang dicampur gula merah. Namanya kolak kalau dicampur gitu kan, yang orang Padang asli gitu. Nggak ada. Tapi kenapa orang Padang langsung bisa di Jakarta lain manisnya lebih kurang, pedesnya lebih kurang, agak kemanisan daripada Padang asli? Karena tadi visibility tadinya dengan masyarakat Jawa, masyarakat Sunda cocok, makanya tetap laku, teman-teman. Ya, kenali pasar, PDKT dengan calon konsumen. Ya, terima kasih Reza, silakan lanjutkan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya simple sebenarnya, cuman sangat detail Pak ya. Jadi merasa dari insecure jadi bersyukur. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis ya Pak dari awal. Nah, oke, pertanyaan kedua ini saya pilih dari Kak Satrio dari Rizky. Buat jawabannya. Kak Satrio dari Rizky. Nah, ini pertanyaan ini Pak. Apakah ada persaingan antara bisnis online dengan bisnis offline? Dan apakah bisnis offline akan tergeser dengan adanya bisnis online sekarang ini, atau adakah kolaborasi antara keduanya nih Pak? Nah, ini kan berarti pada saat ini kan memang lagi online tuh gencar-gencarnya nih Pak. Nah, apakah bisa dikolaborasi Pak Kak untuk rencana jangka ke depannya? Nah, dari Kak Satrio. Oke, thank you Reza. Satrio, terima kasih pertanyaannya ya. Online dan offline itu tidak bisa dibenturkan, bisa diintegrasikan, tapi garis bawahi dulu teman-teman, tidak semua model bisnis yang mungkin bisa cocok untuk online. Tidak semua bisnis yang kayaknya tidak cocok juga untuk online, teman-teman. Ya, kalau jualan aja bolehlah gitu ya, minta Anda online sebagai platformnya. Tapi kalau mau masuk bisnisnya modal langsung ke online, Anda harus lihat-lihat lagi modelnya seperti apa. Ya, nah sebelum kita ke sana, saya ingin menggarisbawahi dulu, teman-teman, bedakan dagang dengan bisnis. Karena banyak pemula saya lihat di sini bedakan dagang dengan bisnis. Dagang itu apa? Dagang itu you are not concerning about production. Nggak ada edit value lah gampangnya. Ya. Kalau dagang itu apa? Ambil barang dari orang, jual lagi kan ya. Kan kita nggak ada mau bikinnya gimana, ininya gimana apa. Kan udah cuma kita perantara. Kalau bisnis kita, we are doing production. Kita ada edit value-nya. Dari bahan baku menjadi bahan jadi. Ya. Jadi kerjaan untuk berbisnis, kalau untuk produksi itu, bisnis itu teman-teman, memang lebih kompleks daripada sekedar dagang. Nah, kata kuncinya kalau Anda mau memulai dari awal, mau belajar dulu, mulailah dari dagang. Jangan langsung produksi. Contohnya apa ya? Mau reseller, dropshipper, yang lain-lain. Itu kan ada versi dagang. Sederhana. Kenapa? Kita nggak perlu pusing dengan produksi kan ya? Kan cuma jualin aja. Orang yang produksi, ya udahlah jualin. Ambil margin 2.000, 3.000, apa? Itu buat latihan dulu.
Pertama uji mental, emang cocok nggak lu kayak gitu? Ini baru bangun bisnis seminggu udah dilabrak konsumen gitu kan? Ternyata nggak persiapan. Jualannya apa? Karena ada juga aja yang jualan online, nanti kirim ke tukang ojek, nanti apa? Ternyata nggak diperkirakan, packagingnya kayak gimana? Packaging kayak kantong biasa, gitu ya, dikirim tukang ojek, pas nyampe kayak konsumen, itu kayak bubur tuh. Dia maunya nggak bubur diaduk, nyampe konsumen udah bubur diaduk, ya, nggak diaduk lagi, udah bubur kayak muntah, gitu kan? Maaf, ya. Kenapa? Ternyata penjualannya produsennya nggak memprediksi proses bagaimana penjualan. Kenapa? Itulah teman-teman. Kalau kita bisnis itu dari hulu ke hilir kita pikirin. Kalau kita dagang, kan kita cuma hanya ke hilirnya aja, hulunya kita kepikirin kan, produksinya kita nggak tahu. Udah jadi dah gitu. Nah, kita jualnya. Nah, mungkin buat dari awal, coba dari dagang. Oh, tapi kalau teman-teman punya ide bagus, udah dikaji Pak, punya modal kuat apa, langsung kita turun bisnis nih. Kita mau produksi sampai ini. Untungnya bisa lebih gede Pak. Iya bisa, cuma tantangan ya. Tantangan tadi buat teman-teman. Nah, balik lagi bagaimana kita mau online ke offline. Di online memang perubahan sekarang, tapi hati-hati teman-teman. Membaca perilaku konsumen, itu kita juga melihat momentum. Yang viral belum tentu kekal. Silakan teman-teman googling, saya pernah tulis itu di majalah SWA. Ya, beberapa tahun lalu bahkan. Yang viral belum tentu kekal. Baca di situ. Kenapa? Karena banyak orang ngikutin bisnis yang modal viral. Apa kabarnya es kepal sekarang, teman-teman? Di manakah dia? Ya kan? Padahal udah invest duit 15 juta bangun booth-nya kan? Jualan depan rumah, jualan depan gang. Es kepal. Dengan berbagai topping dan variannya. Ya, saya udah bilang, itu hanya viral, nggak kekal. Tapi ada teman-teman kita yang nggak percaya. Oh, ini momentumnya. Hati-hati jual berbisnis seperti itu. Apa kabarnya Batu Bacan? Banyak yang juga udah invest. Beli langsung ke Ternate, ke kampung Bacannya, bawa ke Jakarta. Beli senternya aja jutaan waktu itu. Saya ingat teman-teman saya. Ya. Akhirnya duitnya sekarang mah jadi batu beneran kan? Nah, tersimpan, udah duitnya terkungkung di situ. Teman-teman. Apa kabarnya cappuccino cincau? Ada sih di pinggir. Apa kabarnya yang es blender? Macam-macam. Kan? Hati-hati teman-teman, momentum. Bentar lagi apa? Selesai pandemi ini, teman-teman, ini kita bisa tanya apa kabarnya janda bolong, apa kabarnya aglonema, apa kabarnya yang lain, ya, yang harganya sampai sejutaan. Ntar juga kebuang-buang lagi. Kenapa? That is momentum on the business. Perilaku konsumen itu dinamis, teman-teman. Jangan pernah investasi pada bisnis yang jangka pendek. Boleh kita memanfaatkan momentum, ya, tapi kita gimana? Ya, jangan hanya kejar. Ada sih ada, benar. Jose bilang cappuccino cincau masih ada kah? Iya ada, tapi akan bisa bikin, tanda kutip, mohon maaf ya, akan bisa bikin lu kaya nggak? Lu kalau bisnis kalau hanya untung 1.000-2.000 tiap hari itu kan nggak ada progres ya. Cuma buat beli warteg doang minggu depan, ini susah gitu kan ya. Kan kita mau nyarinya ini. Benar, kita perlu mikir momentum, tapi hati-hati invest momentum. Banyak juga yang kemarin ngobrol sama saya, Kak, gue mau buka nih sepeda nih, onderdil sepeda, kan lagi happening nih sekarang. Yes, sekarang lagi happening, hati-hati. Pandemi selesai, itu nggak happening lagi. Sebelum pandemi ini kan dulu juga udah happening kan ya. Ada gerakan bike to work, bahkan ada komunitasnya ya. Happening juga dulu kan ya. Nah, teman-teman, pesan saya apa? Berbisnislah pada sesuatu yang kalian memang punya keahlian di situ dan fokus. Kalau belum punya keahlian di situ, cari dulu keahliannya dan fokus. Belajarlah dari, ini karena saya orang Padang ya, belajarlah dari orang Padang yang jualan kolak di Jakarta. Dia jualannya nggak hanya bulan Ramadan, tapi kalau teman-teman kita yang lain jualan kolak kapan? Kan hanya bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena ada momentumnya kan. Itu jualan kolak di bulan Ramadan, ya kan? Mbak Eka Cipta itu nggak bisa bikin kolak, hanya nonton YouTube tuh bisa juga jualan. Kenapa? Permintaannya banyak, momentumnya dapat kan? Yang penting kolaknya banyak esnya, sehingga ada uap-uap di dinding gelasnya. Laku pasti. Ya. Tapi kenapa sih ada di Ben Hill, ada di Senen, Pasar Senen, itu apa? Setelah Lebaran, dia tetap juga bisa jualan kolak. Kenapa? Karena dia konsisten, rasanya konsisten. Harga konsisten, pasar konsisten, tempat konsisten. Dia coba moving forward. Sehingga kalau hari-hari biasa ini kita pengen kolaknya enak, saya datang ke Ben Hill. Ada tuh tempat rumah makan Padang yang kolaknya enak tuh. Ada sepanjang tahun. Dia bisa sukses. Tapi kenapa kok Mbak Mas Ayu jualan kolak Ramadan, setelah Lebaran jualan kolak lagi depan rumah, nggak ada yang beli?
Karena kemarin pas Ramadan hanya momentum. Yang dicari orang kan nggak enaknya, yang penting seger masuk gitu kan ya. Kalau nggak enak pun ya udahlah gitu kan. Tapi setelah Lebaran orang kan jadi sadar rasa gitu kan. Nah, teman-teman, inilah kita kadang-kadang berbisnis dengan viral hanya memanfaatkan momentum semata, dengan kita berbisnis dengan memanfaatkan perencanaan jangka panjang. Jadi, please do something perencanaan. Boleh pindah ke online, tapi kalian harus pikir kamu model bisnis online-nya gimana. Jangan serta-merta investnya, online-nya kayak gimana dulu. Kalau hanya sekedar bikin akun IG-nya, dan ini hanya promosinya di situ. Transaksi kan tetap offline, pengiriman kan tetap offline. Itu mah belum bisnis online namanya. Itu hanya apa? Promosi online. That's totally different. Itu mungkin Reza ya. Kalau kita bahas panjang banget nih, jadi dalam nih. Bikin 2 sesi webinar lagi kayaknya. Thank you Reza. Baik Pak. Mungkin terakhir Pak ya. Ini satu lagi. Ini dari Rahel Lasni. Nah ini sedikit, ini juga nyambung nih Pak. Bagaimana cara mengikuti tren bisnis sesuai zamannya nih Pak? Nah seperti saat ini kan pandemi nih. Mau tidak mau kita wajib mengikuti tren pandemi ini. Nah, bagaimana caranya mengikuti untuk adaptasi di zaman atau situasi yang berbeda ketika kita berbisnis? Nah, apakah harus kita ganti bisnis atau setiap pergantian tren, atau ikut merubah sedikit perkembangan tren terkini? Jadi kayak mengikuti tren nih Pak, bisnis-bisnisnya. Kalau lagi pandemi, kita bisnis seperti ini, nanti pada saat pandemi selesai, kita ganti lagi bisnis seperti itu. Apakah seperti itu Pak? Nah, terima kasih Pak. Inilah indikator kalau bisnis kita nanti nggak akan bisa survive, teman-teman. Kebanyakan gonta-ganti itu kita nggak akan bisa survive. Ini kebanyakan teman-teman nih, mama-mama muda, ibu-ibu, cewek-cewek yang jualan di oil shop, katanya di IG, di Facebook, nggak konsisten yang bikin kayak gitu, hati-hati saya ingatkan. Bisnis itu fokus dan konsisten. Mau jualan madu, yes jualan madu. Jangan palu gada. Apa lu mau, gua ada. Bisnis tuh nggak kayak gitu ya. Kecuali lu mau bikin minimarket, udah sekalian gitu. Ya. Tapi kalau kita mau jual individu sendiri, kenapa? Jadi nggak terbangun brandingnya. Jadi kita harus fokus ya. Oh saya kalau mau nyari madu yang enak, ke Daniel Manumpa. Kenapa? Dia ahlinya madu gitu kan. Nah, oh saya kalau mau cari baju yang kekinian, saya carinya ke Hafid Nendra. Kenapa? Dia keren-keren banget tuh jualannya. Ini enggak, kalian hari ini posting madu di IG. Besok posting frozen food. Besok lagi posting apa? Posting lagi kosmetik. Jadi nggak ada diingatan konsumen tuh nggak ada. Ini si Reza kemarin jualan apa ya? Jadi boro-boro kalian katanya mau ngambil semakin banyak pasar dengan menyediakan semakin banyak produk, akhirnya orang tidak diingat. Coba bayangkan, Daniel hari ini konsisten promosi madu. Hari ini belum ada yang beli, nggak apa-apa. Namanya itulah progress. Marketingnya, bangun awareness dulu, baru purchase kan, baru kejualan kan. Nah, 2 hari lagi posting lagi, cerita dengan madu atau apa. Akhirnya seminggu konsisten posting, orang kan jadi penasaran. Emang segitunya sih madunya si Daniel? Kok kayaknya ini banget ya, gitu ya. Mulai ada rasa penasaran kan? That is the good sign. Langkah pertama yang bagus. Bayangkan kalau seminggu nggak konsisten. Hari pertama jualan madu, kedua frozen food, hari ketiga jualan apa? Pembersih muka. Ya, ini kan harus keempat apa? Penghilang bau ketek, gitu kan? Nah, harus kedua apa? Pemutih siku dan lutut. Wah, nih, jadi kita mau apa? Oh, Daniel jualan apa? Jualan penghilang bau ketek. Oh, madunya diolesin ya? Oh, jadi gitu kan konsumen ya? Kenapa? Yang diingat mungkin postingan pertama Daniel adalah jualan madu. Terus 3 hari kemudian penghilang bau ketek. Orang kan jadi berpikir, nggak ngikutin apa? Oh, madunya diolesin, penghilang bau ketek juga gitu kan. Nah, jadi nggak konsisten image di konsumen, teman-teman. Maka kita fokus bangun image-nya. Saya sebut merek, saya kasih contoh ke kalian. Kenal mobil Ferrari lah ya, Lamborghini kan kita jangan kenal deh, tahu lah gitu ya. Kalau kenal kan udah pernah akses gitu apa gitu ya. Saya juga belum kenal ya, saya cuma tahu gitu ya. Saya nggak pernah halo Lamborghini, si Oles gitu, nggak pernah saya gitu ya. Kita mah masyarakat, kita mah bukan selevel Bang Hotman dan Raffi Ahmad lah ya. Gitu. Enggak, kita saya sih maksudnya ya. Tahu kan ya Lamborghini dan Ferrari teman-teman ya. Nah, kira-kira itu pemiliknya kaya kan ya, bukan yang punyanya, tapi pemilik pabriknya. Produsennya kan kaya banget ya. Kira-kira menurut teman-teman dia mampu nggak bangun pabrik di Karawang, terus dia bikin mobil murah dengan mereknya Lamborghini. Harga jualnya 100 juta. Bisa nggak menurut kalian? Kalau dari keuangannya. Bisa aja kan dia kaya ya. Tapi kenapa dia nggak mau kira-kira? Kenapa sih Lamborghini dan Ferrari nggak mau ngeluarin mobil murah? Biar saingan sama Agya, Sigra, Alia gitu kan ya.
Bayangkan kalau ada Lamborghini 100 juta, itu nggak ada duit, saya ngutang, mau deh saya beli. Kapan lagi? 100 juta, tapi apa mereknya Lamborghini? Gitu kan? Walaupun knalpotnya doang bunyinya kayak gitu kan. Nah, kenapa? Yes, kualitas dijaga, branding, Kak, image. Yes, itulah teman-teman. Kalau Ferrari jualan mobil murah 100 juta, Hotman Paris, Raffi Ahmad, and the gang jadi nggak bangga lagi pakai Ferrari dalam Lamborghini kan ya? Kenapa? Karena mohon maaf nih, Reza Utama yang bukan siapa-siapa itu udah pakai Ferrari. Kita mulai lampu merah kan nggak senyuman lagi. Kalau sekarang kan kita sesama pakai Lamborghini, ketemu lampu merah parkir, nggak kenal sebelah kan kita juga. Wih, gue banget nih, sohib. Wih, sob, Lambo lu keren, ya keren. Ah, iya. Tapi nanti kalau mobil murah kita ketemu, pernah nggak kalian pakai, mohon maaf nih, mobil murah LCGC nih, di lampu merah, sebelahnya juga LCGC. Kalian turunin kaca tak? Sob, yeay, LCGC gitu. Nggak pernah kan ya? Kan kita nggak pernah kan, geng banget nih kita, LCGC keren, ya, mobil murah gitu kan, enggak, kan kita nggak pede kayak gitu. Itulah gunanya branding, itulah gunanya kita fokus dalam bisnis. Maka Ferrari dia fokus di market yang kayak Hotman Paris yang memang MM-an ke atas. Makanya itu Lamborghini nggak pernah kirim brosur ke alamat rumahnya Hafiz kan ya, ini mau maaf contoh ya Hafiz ya, nggak pernah kan dikirimin ya, nggak pernah diteleponin kan, Pak Hafiz selamat siang, saya sales eksekutifnya Ferrari di Kelapa Gading gitu ya. Saya ingin menawarkan kepada Pak Hafiz. Enggak, teman-teman. Ya fokus jualannya apa dan marketnya siapa. That is ilmu branding. Image itu yang kita bangun. Maka berbisnis fokus, konsisten dan go for it, teman-teman. Kalau Anda konsisten, pasti marketnya bisa akan dapat. Itu mungkin dari saya, Reza ya, sekaligus menutup. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau nanti ada waktu, nanti bisa cek juga di IG saya, kalau ada webinar-webinar lain nanti saya undang teman-teman. Ya, boleh ikut lagi. Terima kasih Reza, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Noveri atas pertanyaannya. Sangat banyak pertanyaannya menandakan nih antusias dari materi Pak Noveri tersebut. Sangat bagus ya Pak ya, sangat padat dan jelas. Mudah-mudahan bisa tersampaikan buat kepada teman-teman semua. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Di sini saya menyimpulkan nih Pak, dari teman-teman semua, menyimpulkan dari materi tersebut, di mana satu, bisnis itu harus fokus. Harus fokus, di mana yang tadi Pak Noveri ngomong, hari pertama jualan madu, besoknya jualan coklat, nah besoknya lagi jualan es campur. Nah itu nggak bisa itu Pak, dan teman-teman semua. Nah jadi emang harus fokus dari rencananya, dari plannya itu harus terjangkau sampai suksesnya itu. Nah, kedua itu adalah bisnis harus selalu ada resiko. Nah, semua itu ada tetap resiko. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi dan juga mengatasi hal-hal tersebut. Nah, itu yang saya catat sangat bagus itu Pak dari Pak Noveri tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah agile is a mindset, di mana harus adaptif, kerja cepat, dan mampu menanggulangi resiko tersebut. Nah, karena menjadi entrepreneur itu adalah harus punya tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah. Baik, itu dari kesimpulan dari Pak Noveri tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Noveri dan teman-teman sekalian atas pertanyaan. Semoga terjawab pertanyaannya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, kami karena keterbatasan waktu tidak bisa terjawab. Nanti insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu lagi dengan webinar dengan pemateri Pak Noveri lagi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Novia. Terima kasih. Terima kasih Reza. Wow, Pak Noveri membawakannya benar-benar penuh semangat ya. Terima kasih banyak Pak Noveri atas waktunya. Oke, ini teman-teman masih pada semangat? Mana nih suaranya? Masih pada semangat? Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman nih buat main games seru-seruan. Oke. Nah, dimohon untuk membuka website joinmyquiz.com ya teman-teman. Sebentar, ini ada teman-teman akan share screen perihal games-nya.
Oke. Nah, untuk peraturan dari Fun Games kali ini, yang pertama, peserta wajib menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang digunakan saat login Zoom ini. Lalu yang kedua, peserta diharapkan membuka website joinmyquiz.com. Nanti kodenya setelah ini ya, minta tolong dibuka dulu joinmyquiz.com. Lalu yang ketiga, peserta memasukkan kode games yang tertera di Zoom, lalu klik gabung. Yang keempat, peserta yang menang wajib melakukan screenshot layar games saat menang untuk mengklaim hadiah. Itu tadi ya teman-teman rules-nya. Untuk hadiah yang akan didapatkan, nanti teman-teman bakal dapat e-wallet 100.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung dengan skor tertinggi. Lumayan ya 50.000 e-wallet bisa buat apa tuh, Ja? Jajan boba ya, Ja, biasanya? Kamu biasanya jajan apa tuh, Ja? 50.000. Chat time. Ketoprak, apa? Opera, chat time. Oke. Biasanya ya buat jajan-jajan dekat rumah banyak itu. Ya. 50.000 lumayan. 50.000 lumayan. Oke, ini dia. Quizzes.com. Diharapkan teman-teman join ke sini ya. Kodenya 241372. Oke, saya bacain lagi rules-nya. Yang pertama, nanti teman-teman diwajibkan untuk memberikan nickname sesuai dengan nama akun Zoom yang pada saat join di sini. Lalu nanti kalau menang, minta tolong screenshot 2 pemenang teratas ya. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah 100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke. Wow, udah mulai banyak nih. Saya tunggu ya. Udah berapa? 24? Oke. Kodenya ini, Kak, 241372. Websitenya joinmyquiz.com. Kodenya 241372. Ayo join, saya tunggu. Lumayan loh. 100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke. Yap, quizzes.com. Oke. Wow, udah banyak nih, Ja. Banyak, Kak. Banyak nih. Berarti semuanya pada mau e-wallet nih ya? Iya. Jelas. Lumayan loh 100.000. 50.000 satu orang. Buat beli Iya. apa-apa. Bentar, Kak, jangan mulai dulu. Iya. Ini saya tungguin. Tenang. 50.000 bisa ganti oli motor. Bisa ganti oli motor. Oke. Lumayan buat beli street. Oke, kita bisa mulai. Semuanya sudah pada login. Oke, saya tunggu Mas Ian. Bentar. Bentar, Kak. Berarti banyak nih yang mau ikut nih. Nah. Oke, joinmyquiz.com. Kodenya 241372. Jangan lupa ya, untuk pemenangnya, 2 peringkat tinggi teratas, nanti minta tolong screenshot. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang join. Ayo kita mulai. Yeay! 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Wow, seru banget nih ya teman-teman mainnya. Ya, peringkat pertama, Fatah.
Apakah akan disalib lagi? Wah, disalib ternyata. Wow, ini pesertanya pada kompetitif semua ya? Iya, ini balap-balapan ini jadinya. Oke, masih memimpin Audrey. Oke, nomor satunya Timotius Hasan. Well, let's see. Timotius Hasan masih. Ayo. Go. Siapa yang menjadi 2 pemenang teratas akan mendapatkan e-wallet 100.000 untuk 2 orang pemenang. Ya, Timotius Hasan masih memimpin, Bung. Masih memimpin. Bung Tios, Ya, disalib. dibalik sama Oleh Najmi Rida Syabani. Well, let's see. Oke. Saling menyalip ya. Teman-teman ini sangat kompetitif sekali. Oke, ada yang komplit. Kita tunggu semuanya pada komplit. Oke. Najmi Rida Syabani yang pertama. Oh, oke. Yang kedua Lutfi. Well, let's see sampai akhir. We will win the e-wallet prize. Wow, disalib. Yap, udah banyak yang mau selesai. Let's see. Weh. Ya, kita lihat di akhir nanti siapa yang memimpin peringkat pertama dan peringkat kedua akan mendapatkan e-wallet 100.000 untuk 2 orang pemenang tentunya. Ya, sedikit lagi, baru 98 orang selesai. Oke. Yap, sedikit lagi. Ranking 1, 2. Oh, masih Vigo dan Najmi. masih, iya. Wah, Mbak. Gak apa-apa, masih bisa beli street boba. Minta duit sama mama ya. Oke. Salah 3 gagal beli skincare. Lumayan banget loh, ini soalnya 50.000. Selain bisa jajan boba, bisa juga jajan skincare. Tahu nggak aja, lip balm itu 50.000-an udah dapat bagus. Gak tahu kan waktu skincare. Oke, siapa yang memimpin? Oke, masih ada yang belum komplit. Ya, wow. Wow, tadi Vigo dibalap sama Tessa. Apakah Tessa akan dibalap oleh yang lainnya juga? Well, let's see. We'll win the prize. E-wallet 100.000 untuk 2 orang pemenang. Wow, lumayan banget nih. Gagal bahasa gebetan. Wah, ternyata Tessa dibalap oleh Ramanda. Jangan lupa untuk first winner dan second winner minta tolong untuk screenshot ya, karena nanti akan jadi bukti pada saat mengklaim hadiah. Gagal terakhir. Wow, masih berlanjut. Apakah Ramanda akan digeser lagi? Ya, sedikit lagi. 113 dari 129, oke. Semuanya belum komplit. Masih dipimpin oleh Ramanda, yang kedua Tessa.
Oke, 115 dari 130. Oke, we'll be the winner. So the winner is The winner is Ramanda, Tessa, dan Aksa. 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 First winner Ramanda, yang kedua Tessa. Yay, congratulations to both of you. Congrats Ramanda dan Tessa. Jangan lupa di screenshot ya. Oke, thank you so much for sharing screen, Kevin. Selamat kepada para dua pemenang. Oke, cukup sekian sesi games pada hari ini. Masih pada semangat? Bagi kalian yang belum berhasil mendapatkan e-wallet, tenang. Besok masih ada nih sesi hari kedua di How to Start a Business. Tentunya dengan materi dan pemateri yang berbeda. Oke, kita langsung saja ya. Untuk melanjutkan materi, saya kembalikan ke moderator kita, Reza. Untuk Reza, saya persilakan. Baik, terima kasih Novia atas waktunya. Selamat pagi, menjelang siang, kembali lagi bersama saya dengan Reza. Kita akan mendengarkan materi lagi, tetapi dengan pembicara yang berbeda. Oke, baik. Untuk pengisi materi pada sesi kedua itu adalah Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo. Halo Kak, semoga dalam keadaan sehat Kak ya. Sehat walafiat. Tetap produktif walaupun masa pandemi ini. Beliau merupakan owner dari... Ini aku boleh share screen? Oh, iya Kak. Beliau merupakan owner dari Cleo Sakit Agency untuk model anak kecil di sosial media. Nah, baik untuk mempersingkat waktu langsung saja Kak Sinta, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Sinta, biasa dipanggil Sisi. Kebetulan saya ini punya bisnis namanya Koyosa Kids Agency, di mana bisnis itu adalah manajemen modeling serta ada sekolah modelingnya juga. Mungkin teman-teman kalau mau catch up sama saya boleh di follow Instagramnya Sinta Wanakusuma, atau kalau mau kontakkan lebih intens lagi bisa di WhatsApp di nomor yang tertera di sini. Terus kalau ada teman-teman yang kepo, apa sih Cleo Kids Agency itu? Cleo Kids Agency itu udah berdiri kurang lebih hampir 2 tahun dari 2019. Tapi alhamdulillah walau 2 tahun kita udah punya beberapa klien besar. Yang pertama bisa dilihat di sebelah kiri ada Jazz Stick House, terus kita juga mengisi untuk laptop si Unyil, terus ada juga Kresida, kemudian ini juga salah satu anak-anak kami yang mengikuti Fashion Week di Jakarta Fashion Week. Terus ini juga ada iklan Traveloka, bisa ditanya ya ini. Ini tentang momen makan di restoran. Kadang menegangkan. Nah, yang anaknya itu kebetulan dari agensi kami juga, namanya Aiko. Nah, di sini aku mau sharing dikit gimana caranya kami untuk menghandle bisnis kami ketika menghadapi pandemi ini. Kita yang sebagaimana yang kita tahu kalau misalnya COVID ini dampaknya banyak banget ya. Karena orang-orang tuh jadi lebih takut untuk keluar rumah, terus karena kondisinya banyak yang di PHK, akhirnya keuangannya terbatas, dan akhirnya kita juga memiliki ruang yang semakin sedikit, sempit banget untuk berbisnis. Nah, impact-nya itu bisa jadi marketnya sedikit, terus kita mau ngedistribusiin barang terhambat, dan yang paling parah itu mungkin omsetnya turun atau mungkin bahkan nggak ada sama sekali. Kalau boleh cerita dulu, Koyosa waktu pas awal-awal pandemi itu kita mati suri selama 3 bulan. Bener-bener nggak ada kegiatan karena pertama kita takut, terus kedua kita masih nggak tahu nih protokolnya tuh harus apa aja, dan apalagi yang jasa yang kita berikan itu adalah anak-anak, di mana anak-anak itu butuh perlindungan khusus. Terus kemudian kita juga masih bingung nih untuk siap nggak ya klien yang kita
akan kerjasama dengan tim kami itu mau memenuhi protokol-protokol kesehatan dan tes-tes sebelumnya agar supaya menghindari adanya penularan COVID secara langsung seperti itu. Nah, mungkin ada kalau misalnya kita stuck itu ya, kepikirannya udahlah aku nggak mau bisnis aja, akhirnya usaha kita tutup kayak gitu. Terus banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar akhirnya mengurangi jumlah karyawannya dan akhirnya melakukan PHK. Tapi sebenarnya kita tuh bisa menanggulanginya itu semua dengan beberapa cara. Misalnya kita bisa memilih nih produk apa sih yang sebenarnya yang bisa kita jual selama pandemi. Jadi kita bisa melihat nih peluang-peluang apa yang ada di luar sana ketika pandemi ini, butuhnya produk apa sih yang bisa kita jual yang sesuai dengan linear perusahaan yang produk yang kita jual kayak gitu. Terus atau mungkin kita bisa ganti usaha karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya mereka mengalihkan fungsi mereka. Misalnya kayak CGV, dia kan awalnya itu bioskop ya, sekarang gedungnya disewakan untuk pernikahan, untuk meeting room, karena emang itu sudah mepet banget gitu, butuh uang harus berjalan tetapi kondisi nggak memungkinkan kayak gitu. Atau mungkin aku capek bisnis, aku mau kerja di tempat lain kayak gitu. Itu tuh menjadi beberapa opsional buat kita. Nah, jadi apa sih kalau misalnya kita punya bisnis yang harus dilakuin ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus bonding sama tim kita. Gimana caranya bonding sama tim kita? Apalagi kalau misalnya posisi kita merupakan seorang leader, di mana kita harus memahami kalau misalnya si teman-teman kita yang berada di satu naungan ini itu punya tekanan batin yang sama. Karena kalau misalnya COVID ini bikin stres ya pasti ya, udah gitu bikin adanya tambahan beban, kemudian juga butuh adaptasi lagi di mana kalau misalnya leader itu perlu adanya merangkul ya ke anak-anaknya, ayo we can through this together gitu, kayak kita bisa ngelewatin ini kayak gitu. Terus yang kedua tuh kita bisa mengatur cash flow. Mungkin kalau misalnya ada harapan-harapan yang sebenarnya ingin dilakukan dengan dana itu bisa dialokasikan ke dana darurat dulu. Kenapa dana darurat? Jadi misalnya ketika kita mengalami kegagalan dalam fase beberapa bulan di awal pandemi, kita masih memiliki dana di mana kita bisa menutupinya. Misalnya kita dapat omset nih, dapat omset nih dari omset tersebut kita bisa menyimpan itu menjadi dana darurat ketika amit-amitnya ada suatu urgensi yang terjadi dalam bisnis kita, kita bisa menyimpannya dari dana tersebut. Kemudian kita juga bisa membangun empati. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ini kan pasti tahu ya pandemi itu merupakan suatu hal yang sangat berat banget untuk semua lini masyarakat. Jadi kita bisa membangun brand kita melalui rasa empati yang kita berikan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu yang tim kami lakukan adalah kita kolaborasi dengan Goods for Good ID, di mana kita melakukan kerjasama charity endorsement dengan harapan pertama kita niat baiknya adalah ingin membantu para teman-teman di luar sana yang berjuang untuk menghadapi COVID di garda terdepan, dan yang sisanya juga kita ingin membantu tim kami sendiri, dan kemudian harapannya adalah kita bisa branding juga. Jadi mungkin apalagi kalau misalnya teman-teman punya produk yang sama kayak aku, bisnisnya bisnis jasa, di mana orang-orang belum tentu membutuhkannya daripada di masa sekarang daripada barang-barang yang bersifat nyata, kita bisa branding dulu, branding untuk mencari ini calon klien-klien kita yang nanti mungkin ketika kondisinya lebih baik, kita bisa jual itu, kita bisa selling itu ke mereka. Jadi kita bisa branding dulu di awal kayak gitu. Terus di masa pandemi ini kita pun harus
kolaborasi dengan brand-brand lain. Kenapa kolaborasi? Karena kalau kita berjalan sendiri itu terlalu berat, apalagi pressure COVID itu sangat banyak ya. Jadi kalau bisa kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang mungkin satu entitas, yang satu linear dengan bisnis linear kita yang kita jalani sekarang, akhirnya kita bisa membuat suatu produk baru, suatu jasa baru yang akhirnya kita bisa simbiosis mutualisme, win-win solution, menguntungkan kedua belah pihak kayak gitu. Kemudian kalau misalnya posisinya adalah kita punya bisnis yang butuh operasionalnya banyak, kita bisa juga melakukan proses pengerjaan dari rumah, karena kita juga sekarang udah punya Zoom, ada Gmeet, jadi kita bisa melakukan meeting-meeting secara online. Terus kita juga bisa menyesuaikan SOP yang mungkin awalnya kita lakukan secara offline, yang harus secara terpaksa kita harus berpindah menjadi online, seperti itu. Terus kalau misalnya, Kak, kalau aku tuh masalahnya karena COVID ini, jadi finance aku jadi nggak stabil nih, gimana ya? Soalnya aku pengen bisnis, tapi tabungan aku udah habis, kayak gitu. Kalau misalnya emang mepet banget, kita bisa mencari peluang-peluang yang baik, tapi kita harus tahu nih resikonya, dan kita ambil resikonya yang paling kecil. Misalnya kita bisa nyari pendanaan dari bank dengan bunganya yang paling rendah, terus kemudian kita bisa ambil dari koperasi, terus kita bisa mengambil dari lembaga-lembaga yang non-bank, mungkin dari LSM juga kita bisa mengajukan proposal, terus kita juga bisa ngambil dana CSR itu Corporate Social Responsibility, di mana dana dari perusahaan-perusahaan besar yang akan memberikan sedikit bantuan kepada lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab mereka, kayak gitu. Kita bisa ngasih proposal ke mereka untuk mendirikan bisnis kita dari situ. Terus banyak juga nih sekarang stimulus-stimulus, ada bantuan dari pemerintah kayak misalnya dana untuk UMKM, terus dana untuk kewirausahaan wanita dan lain-lain kayak gitu. Terus kita juga harus punya strategi marketing baru. Mungkin tadi kalau di awal-awal kan kita harus menghemat budgeting untuk dana darurat. Kalau misalnya aku pribadi memindahkan budgeting aku yang harusnya menjadi sesuatu di tahun berikutnya dengan planning yang berbeda namun tidak bisa dilaksanakan sekarang, menjadi budgeting untuk marketing aku. Kenapa? Karena sekarang itu yang harus diutamakan adalah omset, dan omset itu bisa kita dapatkan melalui selling. Makanya marketing itu harus digencarkan supaya bagaimana orang tersebut bisa tahu produk kita dan akhirnya oke nih, aku mau beli produk ini kayak gitu. Nah, gimana sih cara buat how to manage si marketingnya itu? Pertama, kita bisa ngejaga hubungan dengan konsumen. Nah, kalau aku sendiri ini tipikal orang yang lebih senang untuk daripada aku meluaskan pasar dengan kondisi yang susah, lebih baik aku menjaga hubungan konsumen aku, tapi konsumen aku tuh repurchase setiap bulan. Jadi pasti ada pemasukan dari konsumen aku, walaupun cuma 5 atau 6 klien, tapi itu selalu ada setiap bulannya seperti itu. Terus kita juga bisa join komunitas, atau mungkin kalau misalnya kita mau jualan online juga bisa di medsos atau di e-commerce. Terus juga kita bisa menyesuaikan harga dengan kondisi yang ada di pasar kayak gitu. Terus diversifikasi produk itu gimana kalau misalnya kita tahu nih COVID-19 itu karena posisinya membuat kita terpepet ya dengan segala keadaan, kita harus tahu nih peluang produk-produk apa sih yang sebenarnya kita bisa jual kayak gitu, yang sebenarnya bakal laku di masyarakat. Jangan sampai kita kekeh dengan pendirian kita mau berbisnis sesuatu yang sebenarnya lagi nggak dibutuhin, jadi nggak ada marketnya, nggak ada yang beli kayak gitu. Nah, contohnya bisnis apa aja sih yang cocok di masa pandemi? Pertama, misalnya bisnis alat kesehatan, karena kan fungsinya fungsional banget buat protokol kesehatan kayak masker, face shield, sanitizer, dan lain-lain. Terus kemudian kita juga bisa bisnis yang paling pokok yang lainnya itu ada makanan. Terus kita juga bisnis obat-obatan juga lagi bagus nih, karena kita kan butuh komunitasnya untuk menghadapi pandemi ini. Terus
selain itu juga ada buah-buahan, jamu, dan mungkin juga untuk refreshing karena pandemi mungkin memusingkan bagi banyak orang, kita juga bisa bisnis yang berbasis hobi, misalnya tanaman hias, desain grafis, dan lain-lain. Yang penting dari itu semua adalah kita momentum yang tepat. Jualan apa gitu. Kita harus analisis dulu nih, market kita tuh bagus apa enggak ya. Terus produk yang kita jual memenuhi kebutuhan sama keinginan konsumen apa enggak ya, kayak gitu. Jangan sampai kita udah ngedesain produk kita sedemikian mungkin tapi nggak ada yang beli. Jadi kan sayang banget. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin teori doang tapi nggak dilaksanakan kan kurang baik ya. Jadi sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa yakin dengan planning apa yang bakal kalian lakukan, berarti tinggal ya just do it. Insya Allah nanti juga pasti akan ada jalannya. Dan semakin hari semakin tahu nih kalau misalnya aku udah belajar dari kesalahan ketika kita berbisnis, maka nanti insya Allah kita bisa makin mengembangkan bisnis kita, kayak gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya balikin lagi ke Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Sinta atas materi yang disampaikan. Langsung saja kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ini ada dari ini Kak Sinta, dari Kak Endang. Ini apa sih yang membuat masyarakat yakin dengan market brand kita nih Kak? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kali Kak ya. Oke, apa sih yang bikin masyarakat yakin sama brand kita? Pertama, kita tuh harus bikin, kalau misalnya pertama banget ya, kita harus punya portofolio. Portofolionya itu yang bagus, maksudnya ketika kita udah punya satu klien, misalnya siapapun itu, mungkin klien, karena klien terdekat kita yang pertama tuh biasanya adalah keluarga. Walaupun itu, tapi kita harus ngasih service best of the best. Apa yang kita bisa kasih, ya kita kasih apa yang paling baik gitu. Dimana kalau misalnya apa yang kita berikan itu bagus, nanti itu menjadi word of mouth, dimana itu menjadi akan oke nih, aku udah pernah purchasing sesuatu di Sinta misalnya, kayak gitu. Ini bagus nih, aku mau repeating lagi, aku mau repeat purchasing lagi, kayak gitu. Jadi pertama harus bikin portofolio yang bagus dulu. Terus yang kedua itu kita juga harus nge-branding brand kita itu dengan image yang bagus. Dan brandingnya itu kalau bisa nggak cuma di brandnya kita doang, tapi ke personal branding kita juga. Jadi kita memberikan personal branding dan brand dari produk kita yang sesuai gitu dengan apa yang kita selling, kayak gitu. Dan kalau misalnya nanti sudah trust, dan bisa menjadi endingnya loyalitas, orang tuh bakal repeating purchasing lagi ke kita, kayak gitu. Oke, baik Kak Sinta, sangat jelas ya jawabannya ini. Jadi tetap pede dalam purchasing-nya. Kemudian ini ada dari Kak Adi Pratama. Nah, ini bagaimana mencari market yang tepat di masa pandemi ini nih Kak? Nah, jadi kayak seperti cari marketnya bagaimana sih Kak yang tepat? Nah, karena pada masa pandemi ini kan sangat rentan, kayak tidak stabil nih Kak mungkin kebetulannya. Oke, misalnya marketplace yang tepat itu kita bisa lihat dari pertama di platform tersebut sudah ada kompetitor atau belum. Misalnya aku mau jualan di e-commerce, aku lihat nih walaupun itu nggak salah kita untuk menjadi followers, itu kita harus lihat dulu nih seberapa kuat sih kompetitor kita. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih kompetitor kita strength-nya apa, weakness-nya apa, terus hambatannya apa untuk kita sendiri, terus peluang kita apa di situ. Kita udah bisa nentuin SWOT kita udah tahu nih, oke, aku berani nih jualan di sini dengan spesifikasi yang berbeda dari produk kompetitor yang lainnya. Sehingga kalian punya unique selling point, kalian punya sesuatu yang dijual yang punya ciri khas yang berbeda, yang akhirnya dimanapun kalian menjual, marketplace dimanapun kalian menjual itu akan laku karena kalian mempunyai sesuatu yang nggak dimiliki produk lain. Oke, nah ini pertanyaannya banyak nih Kak.
Oke. Apa ya Kak ya? Soalnya banyak nih dari chat juga nih. Ini ada dari Daniel. Nah, ini kan Kakak bisnis jasa nih Kak. Masalah Cleogen Agis kan jasa Kak ya. Nah, ini gimana sih Kakak melihat tren dan peluang di bisnis jasa ini? Nah, satu lagi juga perbedaannya apa dengan bisnis barang saat memulai bisnis jasa? Nah, gitu Kak. Oke, kalau misalnya kenapa gimana caranya untuk memulai bisnis jasa dibanding kalau misalnya aku untuk meyakinkan konsumen adalah karena bisnis aku tuh nggak ada bentukannya ya sebenarnya, portofolio aku tuh cuma mungkin video dan teman-temannya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus first yaitu adalah komunikasi dengan calon klien yang baik. Itu tuh dari awal dari diri kita sendiri gimana oke aku trust sama orang ini. Jadi dari awal tadi yang pertama itu yang aku bilang branding kita harus baik dan personal branding kita pun harus baik. Jadi ketika misalnya kita berhadapan dengan calon klien, orang akan percaya oh ini mungkin brand ini bisa kompatibel gitu untuk dipakai sama brand saya gitu. Saya mau nih purchase di sini, saya percaya sama orang ini. Jadi kita harus punya pertama tuh mungkin yang pertama banget tuh kita harus punya self confidence-nya dulu gitu. Terus udah gitu ketika kita udah punya self confidence, kita bisa meyakinkan orang lain how to purchase our brand gitu. Gimana akhirnya orang tersebut mau beli ke kita kayak gitu. Nah, udah gitu apa bedanya ketika membuka bisnis jasa dan bisnis barang. Kalau misalnya bisnis barang itu kan kita bisa melakukan perencanaan kita mau nyetok berapa, kita mau selling berapa, kita bisa pre-order. Ketika bisnis jasa kita hanya memiliki kita punya sumber dayanya, kita punya pendukungnya, tapi kita nggak bisa nyetok orang ini available kapan. Nah itu mungkin berbedanya di situ. Jadi itu ada perlunya penyesuaian dalam hal-hal tertentu. Dan kalau misalnya menurut aku mungkin bisnis jasa itu menguntungkan ketika waktunya tepat. Mungkin kalau waktu sekarang belum tepat, tapi kita bisa nge-handle itu kayak gitu. Tuh. Baik, terima kasih Kak Sinta. Nah, berarti masalah self confidence itu sangat penting Kak ya untuk masalah bisnis. Jadi bagaimana dari jawabannya kayak bagaimana sih kita memulai bisnis, tetapi kalau tidak ada kita punya barang bagus, tapi kita tidak bisa punya kepercayaan diri, ya mungkin hasilnya tidak maksimal kalau saya ini karena ya kita bagaimana bisa kita nggak punya percaya diri kalau kita bisa meyakinkan orang lain seperti itu Kak ya. Oke. Baik, mungkin ada lagi nih Kak. Ini banyak nih Kak. Dari Eko Angga, Kak Eko Angga. Ini simple sih Kak. Bagaimana dalam mengelola omset yang didapatkan? Jadi omset kakak yang didapatkan dari hasil kakaknya. Mengolahnya itu bagaimana sih Kak mengolahnya? Kalau aku sendiri omsetnya itu aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah satu yang akan aku masukkan kembali dan aku jadikan equipment. Terus dan itu tuh udah mencakup juga untuk misalnya aku rem tempat misalnya atau apa-apa itu pokoknya satu yang akan aku putarkan kembali. Terus yang satu aku saving tapi itu nggak dana terpakai dan yang satu lagi itu adalah dana untuk membayar payment untuk kita sendiri gitu untuk aku dan tim aku. Jadi aku menjadi 3 bagian. Pertama yang aku putarkan lagi jadi equipment dan teman-temannya, dan yang kedua untuk saving dana perusahaan, dan yang ketiga itu untuk ngebayar payoff apa yang kita kerjakan kayak gitu. Oke. Mungkin ada juga nih Kak tapi Kak Eko Angga juga nanya lagi nih Kak. Tantangan terbesar dalam menjalani strategi bisnis jasa itu apa Kak? Nah, dan cara menghadapi tantangan tersebut bagaimana? Nah, mungkin ada tips bagi orang-orang yang mungkin masih awal atau masih ragu untuk memulai bisnis jasa. Oke, kalau di awal itu tantangan itu mungkin ketika gimana orang produk kita awal karena produk kita tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya di awal, tapi kalau misalnya sekarang hambatannya adalah bagaimana kita meyakinkan orang bahwa berinteraksi dengan kita tidak mengeluarkan apa-apa. Itu bedanya. Jadi yang pertama itu dulu tuh sebelum pandemi hambatannya adalah ketika orang
belum tahu kita gimana orang tuh mau percaya kita bisa in ke company mereka supaya purchasing di brand kita. Tapi ketika sekarang kondisinya berbalik, gimana how to bikin orang tuh percaya dengan kerja sama kita tuh semua akan baik-baik aja gitu. Dan apalagi ketika jasa yang ditawarkan itu memang punya interaksi khusus gitu. Bukan hanya mungkin kalau misalnya sekedar delivery kayak JNE dan bla 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 itu kan jasa juga ya, tapi kan tidak ada interaksi antar manusianya gitu. Kalau ini kan ada interaksinya khusus, jadi itu lebih berat dan emang harus yang harus dibangun itu trust, kepercayaan antara kita sebagai yang ngejual sama klien. Terus kalau misalnya tips untuk ragu atau enggak, sebenarnya semua bisnis, even itu bukan jasa pun, itu pasti kita bakal ragu. Tapi kalau misalnya kita jalanin dan kita mau belajar dan kita tahu nih celah-celah yang baik untuk diperbaiki di mana, itu insya Allah pasti bakal akan ada jalannya kayak gitu. Oke Kak, nah ini tanyanya jadi tetap self confidence dan tetap percaya diri dan butuh kepercayaan ya kayak dari antara penjual dan pembeli itu sangat penting juga kayak. Jadi kayak harus tetap terpercaya, jadi penjualannya juga tetap lancar. Nah, kalau dari ini, nah, kemudian dari Kak Raihan Bisri ini, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan yang membeli produk kita melalui marketplace? Nah, ini tadi mungkin nyambung nih Kak tentang masalah kepercayaan. Iya. Oke. Bagaimana apa tadi? Pertanyaannya, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan yang membeli produk kita melalui marketplace? Oke, kalau misalnya cara caranya bonding dengan itu, kita bisa mungkin pertama itu memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Misalnya kalau aku sendiri itu aku senang mengirim klien-klien aku ucapan-ucapan atau quotes misalnya hari Jumat atau hari apa itu menggunakan email. Jadi mereka tuh ada sedikit kayak remind nih, ini si Cleo saya ngirim nih, si Cleo saya ngirim kayak gitu. Itu bisa ngejaganya dari situ pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya setiap kita melakukan ada orang yang melakukan purchasing di brand aku selalu berusaha untuk tidak memutuskan kontak walaupun mereka sudah tidak purchasing ke aku. Jadi biarkan si brand kami itu menjadi top of mind-nya mereka gitu. Selalu ada ngikutin aja nih si orang-orang, misalnya kalian udah tahu nih orang yang bakal beli brand kalian tuh siapa aja, sodorin aja terus nama kalian supaya kalian tuh jadi top of mind-nya mereka, supaya mereka nggak cari brand lain buat purchasing hal yang sama yang mereka purchasing ke kita kayak gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya Kak Raihan. Ada lagi nih dari Kak Yosep. Nah ini Kak, apa sih untuk menggunakan platform TikTok nih? Itu apakah itu cara yang promosi untuk efisien nggak Kak? Nah, kan TikTok ini lagi sedang booming nih Kak. Nah sekarang kan juga banyak produk-produk yang baru dipromosikan ke TikTok. Nah apakah itu sebagian orang yang sudah memulai, itu apakah sudah menurut Kakak itu apakah itu cara yang efektif nggak untuk melalui TikTok itu untuk sekarang saat ini? Kalau misalnya TikTok tuh mungkin media yang bagus ya menurut aku untuk promosi. Tapi harus kita pelajari juga algoritma TikTok itu sebenarnya kayak gimana. Karena belum tentu mungkin ada some people yang misalnya laki itu yang beruntung gitu. Yang dimana ketika dia bikin konten ternyata kontennya itu masuk ke beranda dan akhirnya FYP dan akhirnya menjadi booming. Itu kan orang-orang yang beruntung ya, ada unsur luck-nya kayak gitu. Nah, kita harus belajar dulu nih orang-orang tersebut luck-nya tuh dari mana, algoritmanya mereka dapat dari mana kayak gitu. Apakah mereka melakukan itu karena emang algoritma TikTok mendukung untuk promosi seperti itu, atau memang konten yang mereka berikan itu adalah konten yang viral marketing gitu. Jadi kita harus pahami dulu sebenarnya yang sarana media di TikTok itu, promosi di TikTok itu bagusnya seperti apa kayak gitu. Jangan sampai
sebenarnya kita punya sarana media promosi yang lebih cocok dengan konsumen kita. Misalnya kayak gini, saya jualan kue, yang kue di notabene-nya adalah yang beli ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibu nggak semuanya, nggak sebanyak kaum kita, maksudnya seumuran kita yang main TikTok kan. Jadi kita harus tahu nih platformnya itu cocok apa enggak sama barang yang kita jual. Jangan sampai kita pengen jualan kue, tapi kita promosinya di TikTok, padahal sebenarnya lebih efisien ketika kita promosi di Facebook kayak gitu. Gitu. Berarti memang tetap efisien, tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola kayak TikToknya. Ya betul, dan harus ditahu juga nih target pasar kita itu sebenarnya main TikTok apa enggak. Itu mah kalau kita bikin konten yang bagus, tapi ternyata pasar kita nggak ada di TikTok. Oh, oke. Berarti tetap melihat keadaan pasar ya kayak keadaannya bagaimana, walaupun mau di Facebook juga efektif, memang keadaan pasar kita di Facebook memang efektif, ya itu tidak masalah gitu. Jadi kesimpulannya TikTok apapun sosial media lainnya efektif, tetapi juga kita melihat keadaan dari pasar-pasar tersebut dan atau lingkungan lah mungkin. Nah ini ada nih Kak, bagaimana cara Kakak mencari sumber daya manusia atau SDM yang tepat untuk menjadi penyalur bisnis jasa. Nah kemudian kan SDM-nya Kakak itu kan anak-anak tuh, nah, kan? Bagaimana mencari SDM yang punya talent cocok nih untuk keperluan Kakak itu sendiri. Nah. Oke, kalau misalnya aku sendiri gimana dapat talentnya adalah ketika, karena bisnis aku tuh bukan cuma agensi aja ya, bisnis aku tuh linearnya adalah sekolah modeling. Dimana kalau misalnya setiap bulannya itu dulu sebelum pandemi, aku memberikan reward kepada anak-anak yang misalnya mereka berprestasi 3 besar top 3 Cleosa untuk bulan ini adalah siapa, dan itu ada hadiahnya dibuat oleh aku kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk juga kita bisa dapat klien untuk sekolah aku ada yang ngisi, dan agensi aku bisa dapat talent simbiosis dari dua linear itu. Itu gimana pintar kita akal-akalannya kita supaya mengemas bentuk promosi kita, dan sebenarnya seperti kita tidak membutuhkan padahal kita membutuhkan gitu. Aku butuh talent tapi aku mengemasnya seperti aku nggak butuh talent tapi mereka yang datang ke aku kayak gitu. Biasanya kan ada kan jasa nih Kakak ada komplain nggak sih Kak? Nah kalau misalnya ada komplain tuh bagaimana Kakak menghadapinya gitu, mengatasinya seperti itu. Kalau komplain mungkin pasti ada, mungkin karena pertama mungkin sudah briefing, terus atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan ketika hari H tapi tidak sesuai dengan kontrak. Kalau misalnya menurut aku sendiri adalah it's okay kalau kita tidak salah tapi kita yang minta maaf. Kita tuh nggak apa-apa banget. Apapun konfliknya kita minta maaf itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, enak-enak bahasa dari klien kita harus membalasnya dengan kalimat yang baik-baik aja. Itu karena ngaruhnya sama branding kita lagi. Jadi sebisa mungkin kita ngasih citra yang baik aja. Itu walaupun ada konflik, kalau kita tetap baik ya akan tetap baik dan akan dipakai oleh brand lain. Oke, baik-baik. Berarti memang kepercayaan, tadi saya bilang balik lagi antara kepercayaan itu memang sangat penting kayak. Nah, jadi memang harus tetap dijaga dalam hubungan tersebut. Baik, terima kasih Kak Sinta atas waktunya penyampaian materinya. Semoga teman-teman yang hadir bermanfaat dari materi yang Kak Sinta sudah sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi juga tidak saya bisa ini sampaikan karena adanya memang keterbatasan waktu. Dan terima kasih atas waktunya Kak Sinta dan teman sekalian atas pertanyaan, semoga terjawab. Di sini mungkin besok jangan lupa lagi ada sesi kedua, nanti dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah, kemudian sini saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi ke MC Novia. Terima kasih. Terima kasih Reza. Wow, keren. @Cleosa Agency. Tidak terasa ya sudah di akhir sesi, banyak sekali insight-insight baru seputar dunia bisnis yang kita bisa pelajari nih dari pemateri-pemateri kece kita.
Semoga banyak manfaat yang bisa diambil pada hari ini. Saya personally sangat appreciate banget nih sama Kak Sinta. Masih muda dan udah bisa jadi entrepreneur. Aduh, aku menjadi insecure sendiri sih, apalagi aku yang masih menjadi budak korporat. Oke, nah pada kesempatan ini, saya mau ngumumin 3 orang pemenang yang sudah berpartisipasi aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bagus-bagus. Ada 3 orang pemenang yang akan memperoleh merchandise dari makeitepic.go. Kira-kira siapa nih? Oke, yang pertama, Eko Angga. Yang kedua, Joseph. Yang ketiga, ada Rahel Lasni. Selamat buat 3 pemenang ya. Kamu mendapatkan merchandise dari makeitepic.go. Merchandise-nya lumayan banget nih. Ada notebook, terus ada flash disk. Tunggu ya. Saya sebutkan lagi, yang pertama, Eko Angga. Yang kedua, Joseph. Yang ketiga, Rahel Lasni. Yay, congratulations. Oke, selanjutnya, terima kasih sama-sama. Oke, selanjutnya akan ada pemberian e-sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana webinar kali ini. Untuk Ketua Pelaksana kita, Mas Ganteng, Mas Daniel, saya persilahkan. Oke, dan Pak Noveri Maulana untuk pembicara kita yang pertama. Oke, Pak Noveri. Oke. Wow, sudah ada kedengaran suaranya. Terima kasih ya Pak, udah stay tune sampai sini. Jangan tinggalkan kami dulu. Terima kasih Bapak Noveri atas materinya, sangat bermanfaat. Kiranya teman-teman peserta semua kita bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Noveri sebagai tanda simbolis karena kita tidak dapat bertemu secara langsung. Ya, inilah sertifikat yang dapat kami berikan kepada Pak Noveri sebagai pemateri dari webinar How to Start a Business yang diselenggarakan oleh Cheesecake dan Wijawiyata Manajemen, PPM School of Management Angkatan 84. Terima kasih. Terima kasih Pak Noveri. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, selanjutnya pemberian e-sertifikat secara simbolis yang akan diberikan Daniel oleh Kak Sinta. Oke, untuk Kak Sinta saya persilakan. Halo Kak Sinta. Halo. Iya, terima kasih banyak Kak udah menyampaikan materi yang sangat baik. Semoga juga teman-teman di sini bisa belajar nih dari Kak Sinta di umur yang masih muda, udah berani untuk memulai bisnis, apalagi bisnis yang bentuknya kompleks ya, yaitu bisnis jasa. Nah, di sini sebagai simbolis, saya menyerahkan sertifikat kepada Kak Sinta Wanda sebagai pemateri dalam webinar How to Start a Business yang diselenggarakan oleh PPM School of Management, Wijawiyata Manajemen Angkatan 84. Sekali lagi terima kasih Kak Sinta. Terima kasih Kak Sinta. Oke, terima kasih untuk para pemateri kita yang kece-kece banget. Ada Pak Noveri dan Kak Sinta. See ya in the next webinar ya Kak ya, dan Pak Noveri. Oke, selanjutnya saya mohon kesediaan rekan-rekan untuk berfoto bersama dulu ya. Minta tolong untuk di-on-kan kameranya. Mana nih? Saya mau lihat mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang ada di sini. Oke, kita berfoto dulu ya. Udah pada on cam? Ayo dirapihin rambutnya. Ayo. Dan yang ganteng. Pak Noviri langsung bersiap-siap. Kalau foto tuh senang banget. Kalau foto satu ya Pak ya. Jasa konten perlu. Oke, ini beberapa. Hey, ternyata ada teman-teman saya dari UB. Hai. Ayo, masih ada yang off? Ya, kita nyalakan dulu kameranya. Untuk Hafid, saya persilakan untuk memimpin sesi foto. Kita foto senyum dari awal sampai akhir ya, karena kita nggak tahu nih, masuk di slide yang pertama, kedua, ketiga. Ini karena
Oke. Yuk, 1, 2, 3. Jangan 3 ya. Next slide. Next slide. 1, 2. Masih next slide? Next slide lagi. Oke. Masih. Sampai giginya kering. 1, 2. Next slide. Next slide. Lagi ya, 1, 2, 3. Next slide. Next slide. Ada 160 partisipan. Ditahan ya giginya. 1, 2. Oke. Next slide. Next slide. Masih ada lagi. 1, 2. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Thank you. 1, 2. Yes, sudah kelar. Terima kasih Hafid. Terima kasih juga ya teman-teman yang udah stay tune sampai akhir acara. Baik, terima kasih semuanya. Untuk para audiens, saya mohon kesediaannya untuk mengisi link testimoni webinar kita pada hari ini. Berikut terlampir link yang harus teman-teman isi terkait webinar kita pada hari ini. Dimohon kesediaan teman-teman ya untuk mengisi di link tersebut testimoni sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan e-certificate. bit.ly/berani berbisnis 1. Oke. Jadi teman-teman yang mau dapat sertifikat, e-sertifikat nih lumayan banget kan? Ya. Nah, bisa diisi nih di bit.ly/berani berbisnis 1. Nah, ini juga untuk jadi tanda presensinya ya. Oke, bisa di screenshot sama teman-teman. Oke. Oke, sudah. Oke. Nah, for your information nih buat teman-teman yang ingin memperdalam kemampuan dalam berbisnis. Tadi kan sudah ada penyampaian materi dari kedua pemateri kita yang kece-kece ya. Ada satu dari Pak Noveri, lalu yang kedua Kak Sinta. Nah, nih. Saya mau promote dulu nih program Magister Manajemen Wijawiyata Manajemen Entrepreneurship. Ini kelas yang baru loh. Oke, ini bisa di screenshot ya teman-teman. Saya bacain. Yang pertama, program ini tuh berdurasi 18 bulan belajar dan langsung praktik bisnis. Wah, keren banget. Didampingi oleh coach bisnis profesional dari dosen, pakar, dan praktisi industri. Disediakan coworking space dan ruang meeting khusus, pra-inkubasi dan inkubasi. Lalu ada workshop dengan praktisi profesional. Wah, di mana lagi tuh selain di PPM? Networking yang luas, dan yang terakhir peluang mendapatkan grant dan akses pameran. Keren. Ini bisa di screenshot nih buat teman-teman nih yang ingin memperdalam ilmu bisnisnya, bisa banget join MM Wijawiyata Management Entrepreneurship dari PPM School of Management. Oke, terima kasih. Baik, demikian webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noveri dan Kak Sinta atas waktunya dan udah standby cukup lama ya, kita 2 jam nih bersama di depan laptop di akhir pekan ini. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kita di esok hari, tentunya dengan pemateri dan materi yang berbeda dan nggak kalah keren dan menarik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay healthy. Bye-bye semuanya. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Thank you semua. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Sampai ketemu besok ya. Bye. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu besok. Terima kasih ya buat ilmunya. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa join besok ya. Oke Kak, siap.
Oke, Kak. Oke. Terima kasih sama-sama. Rasa apa? Terima kasih banyak, Kak. Oh iya, sama-sama. Boleh, silakan Liv. Boleh, silakan, Liv. Jangan lupa untuk join besok hari. How to start a business dengan tema yang berbeda dan tentunya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 WIB. Silakan, Liv. Thank you for your time.